Ching Cheng, kenapa kau bawa aku ke kantor catatan sipil? Bercerai. Bercerai? Kita selama ini baik-baik saja, untuk apa bercerai? Selama ini, kakakku yang menanggungmu, membiayai segalanya. Memberimu kehidupan yang selalu kau impikan. Kau sudah hidup enak, tapi pernahkah kau mempertimbangkan perasaannya? Aku. Sudah, jangan buang-buang waktu lagi. Ikut aku masuk. Ching Cheng, aku tidak mau bercerai, Yuewe masih di rumah. Beraninya kau menyebut nama Yuewe. Selama ini, pernahkah kau menjalankan satupun kewajibanmu sebagai suami? Kau menikah ke keluarga Sukami. Selama ini, seharusnya sudah cukup. Kakakku, dia sudah mengamankan kemitraan dengan Hidden Dragon Group. 3 hari lagi, seorang orang penting misterius akan datang secara langsung untuk menandatangani kontrak. Lalu kau Kuma Sampai Berguna dari Selokan. Apa yang bisa kau berikan pada kakakku? Aku sampah tak berguna dari Selokan, orang yang tak ada harapan. Aku memanfaatkan King Cheng. Ya. Biar kukatakan sesuatu padamu, alasan perusahaan Su King Cheng mendapatkan proyek Hidden Dragon Group sepenuhnya karena aku. Cukup, kau penuh kebohongan, kepala batu, tak punya visi. Bercerai denganmu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat dalam hidupku. Jadi, begitulah caramu memandangku. Aku tahu mengatakan hal-hal ini pasti terasa kejam bagimu, tapi aku akan segera menandatangani kontrak dengan Hidden Dragon Group. Itu artinya suamiku tidak boleh orang yang hanya tahu memasak. Suami rumahan. Baik. Aku setuju. Aku setuju untuk bercerai. Ayo, Kak. Bos, Nona King Cheng pasti tidak tahu bahwa Anda adalah bos Hidden Dragon Group. Kalau tidak, dia pasti akan. Apa memberitahunya akan berarti? Di hatinya, aku akan selalu hanya menjadi orang yang suka membual. Mungkin pernikahan ini sudah salah dari awalnya. Sudah selesai? Ayo pergi. Hari-hari, Tuan Muda Shui. Heitai. Bajita jadi kaya, langsung lupa suami dari masa sulitnya. Baru saja bercerai, langsung naik mobil pria lain. Siu Ching Cheng, kau sungguh berhati dingin. Kau, seorang pria, berani merasa kesal? Biar ku katakan, Tuan Muda Shui yang membantu kakakku mendapatkan kemitraan dengan Hidden Dragon Group. Dia juga bisa membantu kakakku meningkatkan status sosialnya. Lalu kau benar-benar gagal total. Apa yang bisa kau lakukan untuk kakakku? Apa katamu? Maksudku, alasan kakakku mendapatkan kesepakatan dengan Hidden Dragon Group. Semua karena Tuan Muda Sui. Omong, kosong. Akulah bos di balik layar, yang sebenarnya dari Hidden Dragon Group. Apa artinya Sui Minyuan itu? Qin Tian, otakmu ikut gosong waktu bercerai? Apa kau sudah gila? Kamu, bos di balik layar? Tidak percaya. Orang gila, masa dia percaya? Mungkin ini yang terbaik. Di pertemuan visa 3 hari lagi, aku akan ungkap kebenarannya, satu persatu. Terima kasih, Tuan Muda Sui. Bukan apa-apa, King Cheng. Aku sudah membantumu sebesar ini. Paling tidak. Traktir aku makan malam. Gak berlebihan. Kan? Silakan masuk, Tuan Muda Sui. Oh ya, Tuan Muda Sui, di upacara penandatanganan 3 hari lagi, grup naga tersembunyi itu, orang misterius di baliknya, benar-benar akan muncul? Jangan khawatir. Bos grup naga tersembunyi adalah teman baikku. Dia pasti akan datang. Aku mau ke kamar kecil. Sedang apa kau? Qin Tian. Kau
Kau mau membius King Cheng? Aku tidak. Jangan asal menuduh. Menyuti, aku hajar kau. Qin Tian. Sedang apa kau pada Tuan Muda Sue? Ching Cheng, pria ini mau membiusmu. Jelas-jelas kau yang mau membius King Cheng. King Cheng, dia pasti merasa sangat terhina setelah bercerai, sampai naik pitam, dan melakukan hal keji seperti ini. Untung aku menangkapnya tepat waktu. Kalau tidak, dia pasti berhasil. Qin Tian. Kau ini masih manusia nggak sih? Aku bukan manusia, kau mau percaya cerita sepihaknya. Padahal obat biusnya ada di tanganmu. Kau anggap aku bodoh? Obat bius ini miliknya. Sudah, Qin Tian. Dulu kupikir, kau cuma tidak becus. Tapi setidaknya hatimu baik. Sekarang aku tahu, hatimu begitu, busuk, dan kotor. Karena kamu nggak akan percaya apapun yang aku bilang. Apapun itu. Nggak ada gunanya aku ngomong apa-apa. Sampai jumpa. Gimana caranya aku percaya sama kamu? Qin Tian, sudah berapa kali kamu mengecewakan aku? Kamu tahu apa kata orang tentang aku? Mereka bilang aku nikah sama lelaki yang gak berguna. Aku memang gak berguna. Apa kamu benar-benar kenal aku? Kalau aku bilang, selama ini, aku cuma pura-pura, jadi orang biasa, karena aku nggak mau bikin kamu terlalu terbebani. Apa kamu percaya? Nggak akan, kamu cuma mau percaya. Apa yang odar kamu percaya? 3 hari, dalam 3 hari, kamu akan mengerti semuanya. Kuharap saat itu tiba, kamu nggak akan menyesal. Siapa yang laporin ini? Aku. Ming Yuan. Lupakan sebutan, kakak, itu dulu. Orang ini berusaha memperkosa dia. Cepat tangkap dia. Sue Mingyuan, kamu menjebak aku. Menjebak kamu, korbannya ada di sini. Mendingan kamu ngaku aja. Kalau kamu berani ngakuin apa yang kamu lakuin, aku mungkin bisa sedikit menghargaimu. Nunggu apa lagi? Tangkap dia. Bawa dia pergi sekarang. Ming Yuan, aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Tuan Muda Sue, terima kasih untuk tadi. Nggak usah. Aku cuma nggak tahan aja. Sampah kayak gitu pantas dikurung. King Cheng, gimana kalau kita makan di luar? Nggak, Tuan Muda Sue, aku sedang nggak enak badan hari ini. Lain kali. Aku yang traktir lain kali. Hati-hati, Tuan Muda Sue. Bicaralah. Aku nggak ada yang mau bilang. Kamu dicurigai terlibat kasus kriminal besar. Tanpa izin, kamu dilarang menjawab atau melakukan panggilan telepon apapun. Baik, tapi bayar aku ingatkan. Kamu baru saja mematikan teleponnya. Dia akan datang ke sini sendiri sebentar lagi. Aku nggak peduli siapa itu. Dengar baik-baik, kalau kamu berani melawan keluarga Sue, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di kantor polisi ini. Mengerti? Kapten Sue, bos sudah datang. Bas. Urusan Kessel Bag ini. Kok bisa sampai menarik perhatian beliau? Kapten Q, ada rombongan pengacara di luar. Lebih dari 100 orang. Lebih dari 100 pengacara. Ayah, mereka bilang dari Departemen Hukum. Rapimon, mereka minta ketemu sama Anda. Bas, Apa yang sudah kau lakukan? ini. Bapak bayi. Bos. Kamu datang tepat waktu. Kamu lehate. Kata-kataku tidak terlalu didengar, jadi biarkan aku minta rekan dari hukum untuk menjelaskan untukku. Salah paham. Ini semua salah paham. Anda Boss Hidden Dragon Group. Masa kata-kata Anda tidak didengar? Ikuti saja aturannya. Sudah selesai. Sekarang semuanya sudah berakhir. Pai Feng, kamu bisa pulang dulu. Aku butuh waktu sendirian. Qin Tian. Wawa, jadi memang kamu. Mau kemana? Bukan urusanmu. Beres sekali sikapmu. Siapa yang berani bicara seperti itu padaku? Dan siapa yang berani
berbicara seperti itu kepada bosku? Dan kamu siapa? Anakku, tidak mau sampah ini. Kamu malah tertarik? Betul, saya Payang selalu bilang betapa cintanya dia pada kakakku. Terus bagaimana? Baru saja bercerai, langsung berbalik badan, dan pacaran dengan wanita lain. Kamu menjijikkan. Terkadang, makan apa saja boleh, tapi ngomong sembarangan jangan. Ayo pergi. Berani beraninya kau ke Hidden Dragon Group? Pergi sana. Ini bukan tempat untukmu. Ini grupku, kenapa aku tidak boleh di sini? Grapnil, berani-beraninya kau pakai identitas anakku. Untuk menipu orang di Hidden Dragon Group? Anakku, bekerja keras cari uang. Tidak mudah baginya. Dan kau merusak nama baiknya. Pakai uangnya untuk menyimpan wanita lain. Aku penipu. Kamu punya bukti? Apa aku perlu bukti? Kau pakai nama anakku. Apa yang kau lakukan di Inlong Group? Itu grupku sendiri. Aku tidak boleh datang? Grubnew, kau kuma, gigolo, kau bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Berdasarkan APA kau berhak masuk ke Inlong Group? Kau pikir kami bodoh? Bukan urusanmu. Mau kemana? Dasar jalan, berani-beraninya kau pukul aku bana kau. Sekarang sudah berani memukul orang? Ribut-ribut apa ini? Mau mati? Pak, kedua orang ini sedang melakukan penipuan di sini, dan mereka menyuruh orang memukul. Bapak harus membawa mereka berdua untuk ditahan. Diam. Aku. Tuan Qin, kita bertemu lagi. Ada apa ini? Kedua wanita ini penuh kebohongan. Mencemarkan nama baik Tuan Qin, bawa mereka pergi. Kamu, Tunggu apa lagi? Lakukan. Apa yang kalian lakukan? kau tahu siapa aku? Kamu, Qin, berani-beraninya kau menangkapku? Aku akan kasih tahu anakku. Kau tamat. Benar-benar tamat. Bawa dia pergi. Qin, kau tamat. Tuan Qin, bagaimana menurutmu tentang penanganan ini? Apakah kamu puas? Telepon King Cheng. Urus jaminannya. Halo? Apa? Bu, aku sudah bayar jaminan untukmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini semua gara-gara Qin Tian itu. Orang itu, dia pakai namamu untuk masuk ke Hidden Dragon Group dan melakukan penipuan. Belum lagi, dia pakai uangmu untuk selingkuh. Kebetulan aku dan Bu lagi menangkap basah dia. Dia malah bilang, kami yang menjebaknya. Betul? Kamu bilang apa? King Cheng mau kemana? Aku mau cari dia. Qin Tian, sudah kuduga kamu di sini. Kita sudah cerai. Aku kesini ambil barang-barangku. Selama ini, aku yang kasih kamu uang. Aku nggak nyangka, kamu diam-diam menyimpannya. Buat selingkuh? Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Bagaimana bisa kau melakukan ini pada anak kita? Ibumu yang bilang begitu? Ibuku yang bilang. Terus kenapa? Walaupun kita sudah cerai, dia tetap orang yang lebih tua. Kamu nggak hormat sama orang tua. Kamu bahkan nggak punya sopan santun yang paling dasar. Aku cuma akan bilang sekali. Pertama, aku nggak tahu apa yang mereka katakan padamu. Aku nggak yakin. Tapi setelah menikah selama ini, kamu harus tahu aku orang seperti apa. Aku bukan yang mulai. Kedua, semua uang yang kamu setor ke rekeningku selama ini, aku nggak sentuh 1 sen pun. Ada di bawah bantalmu. Terakhir, aku nggak bermaksud menghina ibumu. Tapi orang seperti apa dia, kamu harus lebih tahu daripada aku. Qin Tian, ambil 1 langkah lagi, dan aku pastikan Yue nggak punya ayah sepertimu. Qin Tian, berhenti. King Sheng, upacara penandatanganan dengan Hidden Dragon Group dimulai besok. Bos, Sekarang Anda sudah bercerai. Mengenai kerjasama dengan perusahaan Su King Cheng, haruskah kita batalkan? Tidak perlu. Anggap saja sebagai hadiah terakhir untuk dia dan anaknya. Qing Cheng, ketika kamu menyadari bahwa mantan suami yang selalu kamu pandang rendah adalah seseorang yang hanya bisa kamu kagumi dari jauh, bagaimana perasaanmu? Ini suatu kehormatan, bisa bermitra dengan Hidden Dragon Group. Anda benar-benar akan lepas landas. Saya bisa jamin, dalam 10 tahun, daftar orang terkaya Hurun pasti akan ada tempat untuk Anda.
Presiden Su. Terima kasih. Ini. Kenapa tidak ada satu orang pun yang datang menyapa Anda? Ching Cheng, bukankah kerja sama dengan Hidden Dragon Group? Semua berkat Anda? Ya, Ya ampun, Tuan Muda Shui, hanya sedang rendah hati. Bagaimana jika semua orang di sini tahu dia adalah Tuan Muda Shui? Bukankah mereka semua akan berbondong-bondong mendekati untuk menjilatnya? Oh, begitu. King Cheng bertemu denganmu. Benar-benar keberuntungan besar baginya. Kalau tidak, dia pasti akan tertarik ke bawah oleh pria itu. Ibu, dia punya nama. Tentang dia, apa saya salah? Tuan Muda Sue, saya benar-benar berhutang budi padamu atas bantuan besar kali ini. King Sheng, jangan terlalu formal. Kak, kita praktis, akan menjadi keluarga, tidak perlu terlalu sopan. Dia? Kenapa dia juga di sini? Kalian berdua. Hari ini adalah hari besar kakak saya. Jangan berani-berani membuat masalah. Pergi dari sini, sekarang. Ibu Su, apa kamu yang suruh dia menggeserku? Bukan aku. Ibu Su, sebaiknya kamu jaga jarak. Kamu siapa? Apa hubunganmu dengan Kintian? Itu bukan urusanmu, Ibu Su, karena hari ini adalah upacara penandatangananmu. Ibu Su, maka kamu seharusnya urusi saja urusanmu sendiri. Kintian, apa kamu cuma mau bersembunyi? Di balik wanita ini, kamu sudah menganggur 3 tahun. Kamu benar-benar ketinggalan zaman. Tanpa bantuanku, bertahan hidup saja sulit bagimu. Tak perlu kamu khawatirkan. Aku akan atasi sendiri. Atasi sendiri? Mau atasi dengan cara apa? Dengan jadi pengasuh anak orang? Benar, kamu cuma jago masak dan nyuci baju buat orang lain. Apa salahnya jadi pengasuh anak? Untuk pria dewasa sepertimu, mengatakan hal seperti itu, tidak malukah kamu? Ibu Su, tidak ada pekerjaan yang lebih rendah. Kamu agak merendahkan. Kamu King Sheng, ada apa? tidak apa-apa, cuma ketemu orang yang tak tahu sopan santun. Tak tahu sopan santun? Itu masih halus. Orang itu sudah gila. Kalau tidak, orang waras mana yang mau terlibat dengan orang seperti Kintian? Mau mati, ya? Hei, cantik, Jean Gomara. Aku yakin, kamu sudah dibodohi sama orang ini. Dia cuma pencari harta. Bonggong Buron, benar-benar jenius di antara yang imut-imut. Ya? Tuan Ken adalah pria yang luar biasa. Aku tak akan biarkan kamu bicara begitu tentangnya. Ya, kamu salah paham tentangnya. Aku menikah dengannya bertahun-tahun. Aku tahu persis pria macam apa dia. Sebagai pria, dia tidak lain adalah yang paling menyedihkan. Dia cuma sampah yang dibuang kakakku, dan kamu memperlakukannya seperti harta karun. Kalian berdua, pergi dari sini. Kamu benar. Satpam, Kemerla, buang keluar kedua orang. Ini dari sini. Ini 2 orang ini. Mereka tidak punya undangan. Aku sungguh curiga. Mereka membawa kamen. Keluarkan mereka dari sini. Keluarkan dia sekarang. Apakah Anda punya undangan? Sudah kubilang tidak. 2 orang rendahan ini pantas dapat undangan? Kami hanya menjalankan tugas. Silakan pergi. Kamu buta? Undangan. Tuan ini adalah tamu kehormatan kami. Dia kuma orang biasa. Masa dia tamu kehormatan? Sebenarnya, undangan ini dipersiapkan untuk seluruh keluarga Anda. Undanganmu itu pasti hasil curian. Saya perintahkan kamu sekarang untuk mengeluarkannya segera. Diam, kamu buat keributan, mengganggu ketertiban, dan memfitnah tamu kami di sini. Mencari gara-gara. Saya punya alasan kuat untuk mencurigai kalian. Adalah yang menyusup masuk. Tolong tunjukkan undangan Anda. Kamu minta undangan pada kami? Kamu tahu kami siapa? Kamu sekarang harus minta maaf pada kami. Kalau tidak, kamu dipecat. Mengincam saya? Tangkap mereka.
Berhenti. Hei, kamu, apa kamu mau mengusir keluargaku? Pakai su. Ini salah paham. Salah paham apanya? Sudahlah, karena ini salah paham. Aku tidak mau mempermasalahkannya. Lagi pula, hari ini acara penandatanganan. Aku tidak mau buang waktu untuk orang yang tidak berguna. Ayo pergi. Ching Cheng, kalau menurutku tadi, seharusnya kita biarkan satpam itu mengusir Kintian keluar. Betul, siapa tahu dia nyusup gimana. Cukup. Kintian kan, bagaimanapun, ayahnya Yue Wei. Kita pasti akan bertemu lagi. Jangan dibuat canggung. Hei, cantik. Mari kita berkenalan. Maaf, aku nggak mau kenal sama kamu. Minta maaf, aku lupa kasih tahu. Aku ini, Aku nggak peduli siapa kamu. Camus Julia, kalau nggak mau kenal. Minggir sana. kamu dorong aku. Terus emang kenapa? Nanti aku pukul kamu. Kayaknya kamu emang nggak tahu ya, siapa aku ini. Lepasin aku. Kamu tahu nggak siapa bapakku? Bapakmu siapa? Le Pazin à cul. Bapakku. Adalah Sui Chengye. Dia bakal bunuh kamu. Kayak injek semut aja. Shui Qingye? Ayah, Tuan Muda Shui. Dia itu mitra kerja dengan Tuan Bai dari kelompok naga tersembunyi. Pesta koktail malam ini, semuanya diatur langsung oleh Tuan Muda Sui sendiri. Oh, jadi pesta ini yang ngatur dia, ya? Ayah, Aku kasih tahu ya, bapakmu aja nggak bisa nyumbang suara di kelompok naga tersembunyi. Masa sok jagoan sih? Udah, ini kan kelompok naga tersembunyi. Kalau masih bikin onar, aku panggil satpam. Kelompok naga tersembunyi, itu mitra keluarga kami, keluarga Gao. Keluarga Gao? Kamu ini siapa sih? Izinkan aku memperkenalkan diri, namaku Gao Qisheng. Sekarang ngerti? Sama satu hal lagi. Apapun yang keluarga Gaku mau, pasti akan jadi milik kami. Tuan Muda Gao. Aku buta tadi. Kasih aku kesempatan. Tolong, kasih aku kesempatan. Aku udah kasih kesempatan, kamu sia-siain. Stop. Aku bisa berhenti, tapi kamu harus tidur sama aku. Wah, licin banget. Lepasin aku. Lepasin. Kasih sini. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Kamu pikir kamu siapa? Aku? Ini. Tuan Muda Gao, kamu baik-baik saja? Minggir dari dia. Kintian, kau tahu apa yang baru saja kau lakukan? Ini adalah Tuan Muda Gao. Kau patahkan kakinya. Kamu. Setidaknya aku melakukan sesuatu, tidak seperti kamu. Kamu. kalau tidak tahu cara bicara, diam saja. Tuan Muda Shui selalu baik pada adikku, tidak seperti kamu. Kamu jelas-jelas mengintip dari belakang, tapi tidak keluar untuk menolong. Ini apa? Apa maksudmu? Benar. Dia cuma mau mempermalukan Tuan Muda Sui, lalu mencuri perhatian sendiri, untuk merebut kembali kasih sayang putriku. Memuakan. Silakan katakan apa saja. Kintian, siapa yang suruh kamu menyentuhnya? Ada masalah? Masalah besar. Kau tahu siapa dia? Kau tahu siapa aku? Dia adalah putra sulung keluarga Gao. Kau harus minta maaf padanya sekarang juga. Jadi maksudmu, aku salah karena menolongmu? Kalau aku ingat benar, Yang Memperker Kiden adalah tamparanmu, bukan? Aku membela diri. Aku tidak punya pilihan lain. Lalu kamu, sebagai pria, apa kamu punya nyali? Kurasa sampai sekarang, kamu masih belum mengerti kenapa aku menceraikanmu. King Sheng, Jean Buang Katapadanya. Ayo kita habisi dia bersama. Patahkan kakinya. Tuku. Dengan begitu, mungkin Tuan Muda Gao akan membiarkan kita. Kita harus patahkan kakinya. Kintian, demi hubungan kita dulu. Aku minta padamu sekarang, untuk minta maaf padanya. Dengan begitu, mungkin. Selamatkan kakiku, jangan dibuat terdengar mulia. Kamu cuma melakukan ini untuk kariermu sendiri. Dengan status sosialku sekarang, paling buruk yang bisa mereka lakukan adalah memberi masalah bisnis. Tapi kamu, kalau mereka benar-benar mengincar nyawaku, apa yang bisa kamu lakukan? Berhenti. Pergi. Kamu salah. Kamu sama sekali tidak punya status.
Kamu cuma mengandalkan orang lain untuk naik di Hidden Dragon Group. Tadi, aku bilang, kamu harus tidur denganku. Kamu menolak. Sekarang, aku akan telepon keluarga Gao. Kamu mati. Kamu tidak berani. Ini adalah Hidden Dragon Group. Aku tidak akan melakukannya di sini. Aku tidak percaya kamu tidak akan pernah pergi. Kamu, Suruyan. Panggil tim penegak. Tim penegak receh. Tidak bisa mengurus urusan keluarga Gao. Baik, jangan telepon. Jangan telepon. Jangan telepon. Jangan telepon. Tuan Muda Gao tidak menelepon tim. Untuk kebaikan kita sendiri. Benar kan? Qintian, Berlututla. Sujudan Mintamaf pada Tuan Muda Gao. Apa kamu benar-benar mau melihat? Kita semua. Tertarik ke bawah olehmu sendiri? Selama aku di sini, dia tidak akan menyentuh siapapun hari ini. Kamu ini laki-laki apa bukan? Apa masalahnya minta maaf? Betul. Anakku, waktu dia menikah denganmu, kamu menyeretnya ke bawah. Sekarang dia sudah bercerai darimu. Kamu masih berusaha menghancurkannya. Dosa apa yang diperbuat anakku di kehidupan sebelumnya? Sampai harus menderita siksaanmu seperti ini. Kamu benar-benar pembawa sial. Kamu terus bilang, kamu cinta kakakku. Apa salahnya berlutut dan minta maaf? Qintian, kalau kamu masih laki-laki, bertanggung jawablah. Kalau tidak. Kalau tidak, lalu apa? Atau apa? Aku tidak peduli siapa dia. Dia mematahkan kakiku. Dia akan membayarnya. Terus kenapa kalau bosku mematahkan kakimu? Apa masalah besarnya? Bahkan kalau dia mau nyawamu, kau harus memberikannya. Apa? Bas. Dialah orang di balik kelompok naga tersembunyi. Bos yang sebenarnya. Itu tidak mungkin. Sudah kukatakan. Kau tidak akan menyentuh siapapun hari ini. Kalau kau berani menyentuhku, keluarga Gaoku tidak akan membiarkanmu pergi. Ayahku adalah Gao Kikian. Silakan telepon ayahmu. Coba saja, lihat apakah dia akan membantumu. Ching Cheng. Jangan mendekat lagi. Mendekat dan aku akan bunuh dia. Aku sungguh akan. Kalau kau berani melukainya hari ini, aku, Qintian, bersumpah, aku akan musnahkan seluruh keluarga Gaomu. Qintian. Jadi kau Qintian. Tak pernah kuduga, sisa terakhir keluarga Qin, ternyata adalah bos dari kelompok naga tersembunyi. Baik, Kalau kau melangkah satu langkah lagi, aku akan bunuh dia. aku mundur. Lepaskan dia. Aku janji akan membiarkanmu hidup. Membiarkanku hidup? Kalau kau tahu tentang masa lalu keluarga Qin, kurasa kau pasti ingin mencabik-cabikku. Jangan mendekat lagi. Maddie. Ching Cheng. Kak, Ching Cheng, kita langsung ke rumah sakit sekarang. Kamu siapa? Piakakin. Dokter bilang, kondisi Nona King Cheng sudah stabil. Dia bisa segera dipulangkan. Kilo agak ksue dan ksue mingguan. Sudah saya urus sesuai perintah Bapak. Dan sudah ditangani. Kalau Gao Kisheng, menurut Bapak, kita harus... Tidak. Tunggu sampai King Cheng bangun. Bawa dia pulang dulu. Kalau Gao Qisheng, ada beberapa hal yang harus kutanyakan langsung padanya. Siap. Ching Cheng. Ching Cheng. Ayo kita kembali bersama. Aku nggak mau lihat kamu terluka lagi. Mari kita beri Yeya rumah yang lebih bahagia bersama. Angkat kepala. Gao Qisheng, kamu bilang sebelumnya punya informasi tentang keluarga Qin. Aku sangat tertarik. Katakan, mungkin aku biarkan kamu hidup. Kamu pikir aku akan kasih tahu yang sebenarnya? Aku mau kamu habiskan sisa hidupmu dalam kegelapan tanpa pernah tahu kebenaran di balik pembantaian keluarga Qin. Yakin? Kalau intelku benar, dan biasanya memang benar. Selingkuhanmu di luar. Baru saja hamil anakmu.
Coba tebak, kalau aku nggak dapat informasi yang ku mau, menurutmu aku akan apa? Kamu. CIH. Baiklah. Aku bicara. Pembantaian keluargamu, keluarga Qin, waktu itu, sebenarnya, karena satu orang. Kakak iparmu, Lin Wen. Kakak iparmu, Lin Wen, dan kakakmu, mereka berdua, dibunuh oleh tangannya sendiri. Gao Kishan. Berani-beraninya kamu memfitnah kakak iparku. Aku ini orang yang sudah mati. Ngapain aku bohong? Oh iya, waktu itu. Jenazah kakakmu dikubur oleh tanganku sendiri. Kalau nggak percaya, kamu bisa gali kuburannya. Mungkin. Masih ada beberapa petunjuk. Bos, ada temuan baru. Jenggon Sekereng. Kamu tahu kenapa aku mendirikan grup naga tersembunyi? Itu karena aku perlu menyelidiki diam-diam kebenaran di balik pembantaian keluarga Qin. Sekarang semuanya sudah terbentang di depanku. Grup naga tersembunyi sudah nggak perlu ada lagi. Bos, Jangan panggil aku bos lagi. Mulai sekarang, gelarku adalah naga tersembunyi tertinggi. Kami menyambut kepulangan Yang Mulia. Kami menemukan mayatnya. Yang Mulia, ini ditemukan di sebelah mayat kakakmu. Berlutut. Lin Bin, kamu adalah istriku. Beraninya kamu bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkan keluarga Qinku. Aku pasti sudah buta. Sampai menikahimu. Ini. Diam. Biar ku beritahu sesuatu. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, alihkan semua aset keluarga Qin atas namaku. Kalau tidak, aku akan bunuh kamu sekarang juga. Ngapain repot-repot begitu? Kamu bisa langsung bunuh Qin Jiwenhao. Warisan keluarga Qin tetap akan jadi milikmu. Shui Mingyuan. Kita sudah ada kesepakatan. Begitu ini selesai, aku akan berikan Su Qingcheng padamu. Untuk sisanya, jangan ikut campur. Baik, kamu yang pegang kendali. Aku kasih kamu waktu 1 hari terakhir. Kalau kamu tidak memberitahuku password untuk mengalihkan aset itu, aku akan bunuh kamu dan palsukan tanda tangan itu sendiri. Ayo pergi. Suruh seseorang menjaganya. Jangan biarkan dia kabur. Jangan khawatir. Qin Qian. Kakakmu ini tidak berguna. Aku gagal melindungi keluarga kita. Aku hanya bisa diam-diam merekam bukti kejahatan Lin Wen. Kalau kamu bisa melihat video ini, kalau kamu tidak yakin bisa membalas dendam, maka ganti namamu dan hiduplah dengan baik. Ingat, Kita akan selalu bersaudara. Kakak, Yang Mulia, kami sudah melacak Lin Wen. bicaralah, dia di mana? Lin Wen. Mengambil harta keluargamu den. Kini sudah kembali ke keluarga Lin. Mereka sedang mengadakan pesta kemenangan. Mohon perintahnya, Yang Mulia. Bawahanmu akan habisi keluarga Lin untuk membalaskan dendam kakakmu. Mohon perintahnya. Tidak perlu. Pembalasan ini akan ku selesaikan sendiri. Semuanya, hari ini menandai berdirinya grup Lin. Semoga kita bisa bekerja sama lebih erat lagi ke depannya. Nona Lin menderita bertahun-tahun di keluarga Qin. Sekarang, dia akhirnya bisa angkat kepala. Betul, menurutku, keluarga Qin seharusnya sudah menyerahkan bisnisnya ke Nona Lin dari dulu. Mereka tidak akan berakhir dengan keluarga hancur. Ngapain bahas keluarga Qin yang menyedihkan itu? Menurutku, kita harus ucapkan selamat pada Nona Lin, yang jadi pengusaha sukses di Dongzhou. Pengusaha sukses, ya?
Hebat sekali Nona Lin dari keluarga Lin ini. Semuanya, aku penasaran. Gimana kalian bisa tahan mualnya memuji seorang wanita kejam yang merampas harta orang? Orang ini sudah bosan hidup. Ya, berani-beraninya menghina Nona Lin. Dasar buta. Siapa kau? Berani-beraninya buat masalah di pesta kakakku? Aku Qin Tian, anak angkat keluarga Qin. Aku kesini untuk balas dendam untuk kakak. Diam. Kakakmu dan kakekmu menyinggung keluarga Sue. Mereka sendiri yang cari masalah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kalau kau berani memfitnahku lagi, jangan salahkan aku kalau lupa tali persaudaraan. Tali persaudaraan? Memiliki wanita beracun sepertimu sebagai kakak iparku sungguh membuatku mual. Kesalahan terbesar yang pernah kulakukan, Qin Tian, adalah gagal mencegah kakakku menikahimu. Diam. Beraninya kau membuat keributan di acara grand opening Lin grupku ini. Keributan? Kalian semua yang ada di sini dulu adalah rekan keluarga Qinku. Kalian semua pernah menerima kebaikan dari kakekku. Anggap saja kalian orang dalam. Jadi aku akan bicara terus terang. Baik. Kalau begitu, aku ingin lihat Kodoran Makame PA yang bisa keluar dari mulutmu itu. Semuanya yang disebut Lin Group ini didirikan oleh wanita beracun ini setelah dia bersekongkol dengan Sue Mingyuan untuk merebut aset keluarga Qinku. Setiap sen di sini ternodai oleh darah keluargaku. Teras APA kalau aset Lin Group dulunya milik keluarga Qin? Memangnya kenapa? Kau pikir hanya karena mereka pernah dibantu kakekmu, sekarang mereka akan membelamu? Nona Lin benar. Di dunia ini, yang kuat yang bertahan. Yong Ponting Gantun. Kalau keluarga Qin tidak bisa mengelola asetnya sendiri, apa salahnya menyerahkannya ke Nona Lin? Betul. Qin Tian, keluarga Qin MU sudah jadi masa lalu. Hari ini, Nona Lin memimpin kita semua menuju kemakmuran. Kalau kau berani menggelanji kami, kejadi musuh semua orang di sini. Sisa-sisa keluarga Qin, keluarlah dari tempat ini. Baik. Baik. Sempurna sekali yang kuat yang bertahan. Yang penting antang. Seharusnya aku sadar lebih cepat, karena kalian bisa bersekongkol dengan Lin Wen, wanita beracun ini. Kalian sudah lama melupakan. Qin Tian, sekarang, kamu cuma bisa omong doang. Kamu pulang pas banget. Hari ini, aku akan kirim kamu ke liang kubur, buat ketemu lagi sama keluarga Qin MU. Yun Tao. Mana dia? Boka, aku nggak sabar buat bikin trofi dari kepalamu. Serang dia. Tetap berlutut. Bajingan Qin, berani-beraninya kau suruh aku berlutut. Kak, bunuh dia sekarang. Qin Tian, lepaskan adikku sekarang juga. Mungkin ku biarin mayatmu utuh. Mau adikmu kembali? Yun Tao. Baik, sekarang juga ku kembalikan adikmu padamu. Qin Tian, kau benar-benar bunuh adikku. Dasar calon, kau juga bisa merasa sakit. Utang darahmu pada keluarga Qin akan ku kembalikan, sampai tetes terakhir. Adikmu, baru yang pertama. Beritahu Tuan Muda Su, bilang sisa keluarga Qin sudah kembali. Akan kusampaikan segera. Tuan Mudaxu. Sayang sekali. Sangat disayangkan, pensiunmu nggak akan datang. Kuharap kau masih bisa sesombong ini. Setelah Tuan Muda Sue tiba, Bantuanmu nggak akan datang. Non alors, c'est la carte. Keluarga Sue baru saja dibasmi. tidak mungkin. Keluarga Sue adalah yang terkaya di Dongzhou. Bagaimana mungkin mereka bisa dilenyapkan? Benar, aku juga sudah konfirmasi di pihakku. Seluruh anggota keluarga Sue, kecuali kepala keluarganya, Sue Chengye, yang masih di luar negeri, semua orang lainnya sudah ditangkap oleh kediaman gubernur. Kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu melenyapkan keluarga Sue? Tidak mungkin. Dia cuma si imut-imut. Bagaimana mungkin dia bisa melenyapkan keluarga Sue? Aku paham sekarang. Pasti karena keluarga Sue menyinggung kediaman gubernur. Makanya mereka dilenyapkan. Dia cuma si imut-imut. Bagaimana mungkin dia bisa melenyapkan keluarga Sue? Dia cuma nempeng tenor. Terserah kalian mau berpikir apa. Dengarkan, kalian semua. Aku kasih waktu 3 hari. Dalam 3 hari itu, siapapun yang terlibat dalam menyakiti keluargaku,
keluarga Qin harus pergi berlutut di depan makam kakekku dan kakek selengku untuk menebus dosa kalian. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Dilahirkan ke dunia ini. Sedangkan untukmu, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan menyiksamu perlahan-lahan. Aku akan melucuti satu persatu kelebihanmu, sampai akhirnya, dalam penyesalan dan keputusasaan, kau mengakhirinya sendiri. Nona Lin, sekarang kita harus bagaimana? Ya, Nona Lin, semua orang yang hadir di sini ikut menikmati keuntungan dari kehancuran keluarga Qin. Orang itu, Qin Tian. Apakah dia akan membunuh kita semua? Begitu dia kembali, dia langsung membunuh Tuan Muda Yuntao. Bisakah kita selamat? Diam kalian semua. Selama aku masih ada, langit tidak akan runtuh. Beritahu kepada keluarga Su. Katakan padanya Qin Tian melenyapkan keluarga Sue dan membunuh anaknya. Tapi keluarga Sue, bukannya dilenyapkan oleh kediaman gubernur? Selama kita bersikeras bahwa Qin Tian menghasut kediaman gubernur untuk melenyapkan keluarga Sue. Walaupun kepala keluarga Sue tidak sepenuhnya percaya, dia akan melampiaskan amarahnya pada si pecundang itu dan menghabisi dia. Dia itu riba tua yang terkenal lisik, si imitimit Qin Tian. Ayah, Pak Qin, pelaku sebenarnya yang membunuh kalian semua sudah ditemukan. Tidak ada satupun yang akan lolos. Tidak. Aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu menampung dua gelandangan ini. Tuan Qin, kami sudah merepotkanmu. Kami akan pergi. Tunggu. Kamu dan anakmu menyelamatkan Junhao dan nyawaku. Aku tidak bisa membiarkan kalian berjuang sendiri. Mulai sekarang, kalian akan tinggal bersama keluarga Qin. Siapapun yang keberatan tidak akan jadi masalah. Yang mulia, dengan status yang mulia, mempercayakan pengawal bayangan padaku Untuk membasmi keluarga Lin adalah hal yang mudah. Kilyargalin, hanya umpan meriam. Jika kita membasmi keluarga Lin, maka mereka yang membunuh ayah dan kakak, para pelaku sebenarnya, bagaimana mungkin mereka akan muncul? Setiap orang yang terlibat dalam tragedi keluarga Qinku, setiap satu dari mereka, tidak akan ada yang lolos. Pai Feng, awasi baik-baik keluarga Lin. Ada tanda-tanda gerakan apapun, laporkan padaku segera. Ini, Yuewe, untukmu. Terima kasih, Ibu. Anak yang baik sekali, Yuewe. Ayah pulang. Ya. Kamu masih sakit? Tidak, ayah di sini. Jadi tidak sakit lagi. Ebio, apa kabar? Apakah kamu merasa lebih baik? Jangan khawatir, Tiana. Tubuh tua saya ini masih bisa bertahan. Halo? Su Qingcheng, besok ulang tahun ke-80 nenek. Kamu, cucunya sendiri, jangan-jangan kamu tidak mau pulang? Qingcheng, aku akan ikut denganmu besok. Wah, ternyata Nona Su yang hebat. Kamu melepaskan status sebagai nyonya muda keluarga Sue untuk tinggal bersama Qin Tian dalam kemiskinan seperti ini. Kamu hanya peduli pada kenyamananmu sendiri. Kapan kamu pernah mempertimbangkan keluarga Su kita? Saat kamu bersenang-senang, pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana keluarga kita? Karena kamu menderita begitu banyak cemoohan? Qin Tian, dasar anak nakal, pergi dari sini. Ruyan, aku masih kakakmu, dan bukan seperti kita punya dendam besar di antara kita. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Su Qingcheng, kau tahu sendiri, kalau kau adalah putri tertua keluarga Su, apa kau tahu berapa besar kerugian yang diderita keluarga kita? Sejak kau menyinggung Tuan Muda Sue, ganti rugi untuk itu harus datang darimu. Huiyong, jangan persulit mereka. Mereka cuma sekumpulan orang miskin. Apa yang bisa mereka bayar padamu? Tuan Muda Qian, kau benar. Si imut ini bukan tandinganmu. Kau adalah putra mahkota, Grup Donghao. Dia bahkan tidak selevel denganmu. Memalukan, sungguh memalukan. Si imut ini tidak cukup baik untuk putriku. Bercerai, kalian harus bercerai. Ibu,
Qin Tian masih menantu keluarga Su. Aku tak akan biarkan kau membicarakannya seperti itu. Ebio. Aku tahu selama ini, sulit bagi King Cheng, tapi aku akan menebusnya. Menbasna? Kau ini orang miskin. Apa yang bisa kau berikan padanya? Agar dia bisa hidup dari angin, mengikutimu kemana-mana, best, kau harus urus surat cerai itu. Selesai. Aku sama sekali tidak akan bercerai dengan Qin Tian. Kalau kau terus memaksaku, aku pergi sekarang juga. Kamu. Killier. Semuanya keluar. Aku anggap saja. Aku tak pernah punya anak perempuan sepertimu. Teriak-teriak apa ini? Kalian tidak akan senang. Apa semua keributan ini? Mau bunuh aku ya? Mau begitu? Nenek. Semua ini karena Su Qingcheng. Dia, tanpa izinmu, membawa penjambra keluarga Qin itu ke sini. Bukankah dia jelas-jelas menentangmu? Su Qingcheng. Hari ini adalah pesta untuk ulang tahun ke-80-ku. Kau bawa anak liar kecil ini kembali ke sini. Apa maksudmu dengan ini? Apakah comment tu kami? Untuk berakhir seperti dia? Nenek, bukan itu maksudku. Dan Qin Tian, bukanlah pengembara. Aku tidak akan membiarkanmu membicarakan dia seperti itu. Kau tidak bisa menerima sedikit kritik? Siapa yang menggandang mereka ke sini? Sial sekali. Nenek, tidak perlu turun ke level mereka. Jika kau tidak ingin melihat mereka, jangan saja. Biarkan mereka melewati gerbang keluarga Su lagi. Itu saja. Aku akan mengirim orang untuk mengusir mereka dari Dongzhou. Duo-duo-ku. Kosanga berbakti. Kau mengerti aku. Ayo pergi, Nenek. Nenek, ini yang kusiapkan untukmu, untuk ulang tahun ke-80-mu. Mungkinkah ini yang legendaris? Raja Ginseng? Nenek, kau jeli sekali. Ini adalah akar ginseng, yang disimpan selama berabad-abad. Dit d'un dragon hall. Ayahku menghabiskan 1 juta untuk membelinya dari Lord Candle Dragon. Aku tidak pernah menyangka bahwa dalam hidupku, aku akan bisa melihat sehelai akar dari Raja Ginseng. Nenek, katanya jika kau mengonsumsi akar ini, itu bisa memperpanjang hidupmu 3 tahun. Nenek, Catania caluminum. akar ginseng ini, umur bisa diperpanjang minimal 3 tahun. Bagus sekali. Kami memang menentu keluarga Su Yongleyak. Santai saja, memberikan akar ginseng seharga $1 juta. Tidak seperti orang lain. Kamu jauh lebih baik dari mereka. Nenek, yang penting nenek senang. Nenek, selama nenek senang, walaupun harganya $1 juta atau bahkan $10 juta, semuanya worth it. Kakak, hari ini ulang tahun nenek yang ke-80. Kalian nggak datang dengan tangan kosong kan? Ruyan, kenapa kamu selalu harus menyebut hal yang memalukan? Keluarga mereka susah makan aja akhir-akhir ini. Mana ada uang sisa untuk beli hadiah buat nenek? Ini semua salahmu. Nggak ada urusannya. Ngapain bawa si imut ini ke sini? Tanpa alasan? Bo, kami datang agak terburu-buru. Kami lupa bawa hadiah untukmu. Tentu saja kami bawa hadiah. Qin Tian, kapan kamu siapin hadiah? Qing Cheng, jangan khawatir. Aku sudah siapin hadiahnya dari dulu. Yah, kalau sudah bawa, kenapa nggak cepat-cepat diperlihatkan? Biar semua orang bisa lihat? Qin Tian, jangan-jangan kamu cuma ambil sampah di pinggir jalan. Bu à d'Ibérican que Nenek. Ya? Qin Tian, ini hadiah yang kamu siapin? Lobak Kering. Lobak, akar ginseng yang baru kamu pamerkan, cuma sebagian kecil. Apa katamu? Ginsengku ini harganya $1 juta. Ini Yang Diambil. Qin Tian, mau bunuh aku ketawa? Raja Ginseng harganya 10 juta. Ada di aula naga tersembunyi, dijaga 24 jam. Terus sekarang kamu bilang, ada di tanganmu? Qin Tian, kalau emang nggak ada uangnya, nggak usah beli kado juga gak apa-apa. Nenek nggak bakal marah. Ngapain juga pura-purain lobak kering sebagai barang asli? Qin Tian, kamu emang benar-benar menantu yang hebat keluarga Su. Apa kamu anggap semua orang bodoh? Qin Tian, kamu sengaja datang ke sini buat mempermalukanku, iya kan? Bu, aku bicara yang sebenarnya. Aku nggak bohong sama ibu. Qin Tian, udah, diam aja. Kak, jangan hentikan suamimu.
biarkan dia bicara. Aku pengen banget lihat kakak kepar. Gimana caranya dia memutarbalikkan Lobak Kiring Busuk jadi Raja Ginseng. Camus Memalucan. Kayaknya seluruh keluargamu. Datant que sini Kumabua Karimazala. Uzir Mereka. Sudah kubilang. Ini Raja Ginseng yang asli, aku nggak bohong. Baiklah, kebetulan aku mengundang murid Raja Obat Hua Shansong, Dr. Hanti Yichen, untuk merayakan ulang tahun nenek. Bajada dia datang, semuanya akan jelas. Nenek, Kintian dan aku, kami ada urusan lain yang harus ditangani. Kami harus pergi sekarang. Ayo pergi, Kintian. Ashi, Su Qingsheng, Qintian. Mau kemana kalian? Dr. Y. Sebentar lagi sampai. Mau kemana tepatnya? Jangan-jangan, kalian merasa bersalah? Bersalah. Yang seharusnya merasa bersalah itu kamu. Dr. Yi sudah datang. Qintian, akhirnya dokter. Y datang juga. Sebentar lagi kita akan minta beliau memeriksanya. Lihat apakah ini benar-benar hanya lobak kering. Hei, kamu, jangan berani-berani pergi. Kalau kamu pergi, lalu siapa yang mau kudertawakan? Nenek Su. Semoga rezeki Anda seluas samudra. Dan Yumer Anda setinggi gunung. Dr. Yi, silakan. Anda duluan, silakan, duduk di tempat kehormatan. Dr. Saya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Nona Su, apa pertanyaan Anda? Baru saja, ada orang yang tidak tahu diri, memberikan saya sepotong lobak kering. Dengan ngotot bilang itu adalah Raja Ginseng. Saya berharap Anda bisa menilainya untuk kami. Raja Ginseng, itu adalah pusaka berharga. Kuil naga tersembunyi. Bagaimana mungkin ada di sini? Biar saya lihat. Dr. Yang tepat di depan Anda itu. Silakan, lihatlah, asli atau palsu? Ini benar-benar. Dokter, Y. Anda menerima kaligrafi dan lukisan yang saya kirim beberapa hari lalu. Kan, hari ini, saya ingin membuat si brengsek itu terlihat bodoh. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa. M'en bantu c'est un tu kali ini. Tak perlu banyak bicara lagi. Raja Ginseng apaan yang jelek ini? Ini cuma lobak kering. Membawa barang seperti ini sebagai hadiah. Kasih hadiah kayak gini. Memalukan banget. Betul. Mange-lui arcan Lobak Kiring. Qintian, kamu dengar itu? Lobak Busuk. Memalukan. Qintian, Apa yang kamu punya? un tuc dikatakan sekarang? Memalukan. Kintian, kamu sih. Pergi dari sini sekarang juga. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Yi Chen, apa kamu yakin ini lobak kering? Tentu saja. Kalau aku bilang ini lobak kering, yaitu lobak kering. Jadi ini dia Ghost Dr. Ye Chen yang terkenal. Kamu bahkan tidak punya etika medis dasar. Sangka memelukan bagi reputasi mastermu. Qintian, beraninya kamu mempertanyakan divine Dr. Ye. Qintian, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kamu tidak menghormati divine Dr. Y. Kamu mau mati? Foka, aku sarankan kamu minta maaf padaku sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu itu hari ini. Minta maaf padamu, kamu tidak layak. Bahkan jika Master MU ada di sini, dia harus memperlakukan aku dengan hormat. Konyol. Kamu kino masterku? Kamu pikir kamu layak? Sepertinya, aku harus membiarkan Master MU mengajarimu pelajaran. Jika kamu benar-benar bisa membuat masterku datang hari ini, aku akan ganti nama jadi nama kamu. Qintian, kamu nekat sekali. Kintian, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Ching Cheng, percayalah padaku. Divine Dr. Hua sudah tiba. Dr. Hua sudah datang. Dia benar-benar datang. Mungkinkah dia benar-benar kenal? Dr. Hua? Guru. Ada APA Guru datang ke sini? Aku mengajarimu ilmu pengobatan, agar kau bisa menolong orang. Tapi kau malah di sini membuat masalah. Guru. Aku selalu mengikuti ajaran guru. Aku tidak pernah berbuat salah. Kenapa tiba-tiba guru memukulku? Katakan sekarang juga, ini lobak kering, atau ginseng king? Ini. Bicara, ini apa sebenarnya? Ini, ginseng king milik Hidden Dragon Hall. Benar-benar Ginseng King. Aku adalah Raja Obat. Hua Shansong. Barusan ini memang, Ginseng King berharga milik Hidden Dragon Hall. Harganya 10 juta, bisa memperpanjang umur 10 tahun. Muridku. Tidak bisa melihat,
Dia melakukan kesalahan. Saya minta maaf kepada semua orang. Tuan Kin, Saya minta maaf. Murid saya. Tela merepotkan Tuan. Tidak apa-apa, nanti urus saja setelah pulang. Tuan Kin, Saya akan menyuruhnya pergi. Dia akan pulang dan merenungkan kesalahannya. Ginseng Makam Apayong Jelekini, Kupaker Yi Chen, dan orang tua tadi. Semuanya aktor yang disewa Kintian. Ginseng yang payah banget. Akuraza Y Shen. Sama orang tua tadi. Cuma aktor yang disewa Kintian. Betul, di sini nggak ada yang pernah lihat Yi Chen atau Pinus Huashan sebelumnya. Mungkin dua-duanya palsu. Siapa yang tahu? Yi Chen pembohong. Kamu benar-benar menipu kami. Nah, siapa sebenarnya pembohong di sini? Kamu sendiri yang lebih tahu. Ayo, semuanya. Coba cicip, lihat ini beneran ginseng, atau cuma lobak kering. Chin Tian, kamu kuma ambil lobak kering busaka ini, sewa beberapa aktor di rumah. Lalu kamu pikir, bisa menipu kami? Kamu benar-benar bermimpi. Aduh. Duo-duo, Ada APA, tadi dia baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba pingsan? Duo-duo. Chin Tian, apa kamu taruh racun di lobak kering ini? Kamu mau bunuh duo-duo? Raken, jelas-jelas tubuhnya terlalu lemah buat nerima toniknya. Ini ginseng raja, senilai miliaran rupiah. Dan dia langsung makan, sia-sia banget. Nggak mungkin, aku nggak percaya. Pasti ada racun di lobak kering ini. Buat ngadepin kalian, aku nggak bakal sampai pakai racun. Biar aku kasih tahu, Su Qingcheng itu istriku. Kalau ada yang berani menghinanya lagi, jangan salahin aku kalau nggak tahan. Dosa besar. Benar-benar dosa. Ginseng raja senilai miliaran rupiah ini. Hai, Nenek. Ibu. Nenek. Nenek. Ibu. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, Nenek tidak akan marah sampai pingsan. Apa hubungannya dengan aku? Jangan berani-beraninya memfitnah aku di sini. Kalau bukan karena kamu, membawa putri sulungmu dan menantumu dengan lobak kering yang katanya itu, dan menyewa semua aktor itu untuk membuat pertunjukan. Apakah Nenek akan begitu kesal sampai pingsan? Kamu. Kintian, ginseng yang baru saja kamu berikan kepada nenek, yang kamu berikan padanya, benarkah harganya 10 juta? Ginseng raja itu? Tentu saja tidak. Aku adalah murid kesayangan Dr. Hua. Apa yang terjadi hari ini adalah pertunjukan yang aku minta Dr. Hua untuk membantuku melakukannya. Kamu tidak berbohong padaku? Ibu Su. Persis seperti yang dikatakan Kintian. Anak-anak muda. Mereka selalu peduli dengan gengsi. Dia sudah mengatakan banyak hal baik tentangmu padaku. Dan dia adalah murid kesukaanku. Aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Dr. Hua, terima kasih. Terima kasih. Tapi, hal seperti ini hanya bisa terjadi sekali. Mulai sekarang, kamu sama sekali tidak boleh. Ibu. Ebio. Apa yang terjadi? Ya. Tolong, kau harus menyelamatkan Yue. Yuyu diculik. Apa? Ebio, ceritakan semuanya. Siapa yang menculik Yue? Aku tidak tahu. Sekelompok orang masuk. Mereka memukulku sampai pingsan. Dan langsung membawa Yue. Kintian, kau harus melakukan sesuatu. Selamatkan Yue. Kintian, kau telah membunuhku. Begitu banyak orang dari keluarga Sue, aku menculik putrimu? Bukanlah terlalu banyak untuk diminta, kan? Ayah, selamatkan aku. Kau pasti Sue Chengye. Apa yang kau inginkan? Lepaskan putriku. Melepaskan putrimu? Kau berpikir terlalu sederhana. Buka matamu dan lihat sekeliling. Ini adalah Balai Lelang Azura. Hahaha. Begitu banyak orang mengincar jantung putrimu. Lelang ini akan segera dimulai. Sebaiknya kau cepat. Kalau tidak, begitu lelang ini berakhir, aku harus membedahnya. Ibu,
Ayah, selamatkan aku. Yue takut. Jika kau tidak segera datang, Kau akan menunggu. untuk mengambil jenazah putrimu. Hahaha. Ya. Kyukiku sayang. Kau harus baik-baik saja. Kintian, kau harus menyelamatkan Yue. Ebyo, Ching Cheng. Jangan khawatir. Aku akan mencari cara. Chin Shao, mengenai balai lelang Siuluo, kami sudah dapat beberapa petunjuk. Kami siap kapan saja. Kintian, aku ikut denganmu. Ching Cheng. Balai lelang Siuluo itu sangat berbahaya. Aku bisa pergi sendiri. Jangan khawatir. Aku akan bawa Yue kembali dengan selamat. Tidak. Aku harus pergi menyelamatkan Yue sendiri. Baiklah. Kalau begitu kita pergi bersama. Ayo kita berangkat. Siapa yang berani menyentuh anakku, hari ini, arena Siuluo akan kubasahi dengan darah. Dan membawa Yue kembali. Jangan bunuh aku. Papaku akan segera datang untuk menyelamatkanku. Papamu tidak akan datang. Sebentar lagi, aku akan membedah perutmu. Aku akan ambil jantung, hati, dan paru-parumu, dan mencongkel semuanya keluar. Ngapain buang-buang napas buat dia? Langsung saja eksekusi. Cepat, aku mengandalkan. Organnya bisa cepat dikirim dari sini. Bedah perutmu. Bedah perutmu. Jangan buru-buru. Organnya ada di sini. Dia tidak akan kemana-mana. Papaku akan datang menyelamatkanku. Nangis. Nangis saja semaumu. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Shue Chenjai, berani-beraninya kau sentuh anakku? Shue Chenjai, jangan berani-berani sentuh anakku. Yue, lepaskan anakku. Kintian. Akhirnya kau muncul juga. Kalau kau terlambat sedetik saja, kau akan mengambil mayat anakmu. Ibu, ayah, tolong aku. Jangan takut, Yue. Ibu di sini untuk menyelamatkanmu. Kintian. Kau jangan bergerak. Langkah satu lagi. Dan kubunuh anakmu. Jangan. Kalau kau sakiti anakku, kubana kau. Jangan lupa. Hari ini wilayahku. Terus bersikap keras. Dan kupatahkan salah satu lengannya. Jangan. Ching Cheng, jangan gegabah. Kalau kau mau selamatkan si brengsek kecil ini, Berlututlah. dan mohon padaku. Kumohon, lepaskan anakku. Dia hanya anak kecil. Luapkan pada aku saja. Kintian. Kau juga harus berlutut. Mohon padaku. Kintian, berlutut dan mohon padanya. Kintian, berlutut dan mohon padanya. Atau dia akan membunuh Yue. Ching Cheng, jangan percaya dia. Bahkan jika kita berlutut, dia tidak akan melepaskannya ya. Kintian. Kau sangat mengenalku. Kalian bertiga akan mati di sini hari ini. Jika aku sedikit menambah tekanan, Tidak, jangan. dia akan tercabik-cabik. Kau bisa menunggu untuk mengambil mayat putrimu. Hentikan. Kintian. Bahkan jika kau sudah datang, Denken semua orang ini. kalian semua akan mati di sini. Kintian. Bai Feng, biarkan Shue Cheng hidup. Bunuh yang lainnya. Demon Gerti, yang mulia. Kau tidak bisa membunuhku. Jangan biarkan dia melarikan diri. Aku akan interogasi dia sendiri nanti. Ya, kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Ayah, Yue takut. Ayah ada di sini. Ayah sudah mengusir semua orang jahat. Shue Chenjai, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu masih nggak mau ngomong, nyawamu taruhannya. Mencari tahu kebenaran di balik dirimu. Cuma butuh usaha sedikit lebih. Tapi nyawamu cuma satu. Aku ngomong. Semuanya gara-gara Lin Wen. Dia yang nyuruh aku. Lin Wen. Berani sekali kamu. Kintian. Aku udah kasih tahu semuanya. Tolong, kasihani aku. Bai Feng, aku mau semua informasi yang kamu punya tentang Lin Wen. Siap. Bos.
Kami sudah dapat hasil investigasi tentang Lin Wen. Dia akan menghadiri sebuah lelang besok. Targetnya adalah tanah milik keluarga Qin. Dia rencananya mau bangun lapangan golf di sana untuk mendekati para elit. Kalau kita mau berurusan dengannya, kita bisa ke sana besok. Bai Feng, bersiaplah, kita juga akan pergi ke lelang besok. Baik, bos. Tuan, maaf, tapi ini lelang privat. Anda butuh undangan untuk masuk. Undangan? Oh, ternyata Tuan Muda Qin. Apa yang membawa Anda ke lelang ini? Jangan-jangan, Anda bahkan nggak bisa masuk lewat pintu? Anjing liar, jangan bilang. Kamu mau beli kembali tanah keluarga Qin buat kandang anjing? Lin Wen, sebaiknya kamu tutup mulutmu. Atau jangan salahkan aku kalau aku bunuh kamu sekarang juga. Wah, aku jadi takut nih. Kamu si anjing liar. Mau bunuh aku? Kereza, kamu yang harus khawatir sama dirimu sendiri. Jangan sampai. Lin Wen, jangan cari gara-gara. Bukti itu akan kami temukan suatu hari nanti, dan kami akan balas dendam untuk kakak kami. Kalian? Mau balas dendam untuk Qin Junhao? Ah, yang benar aja. Mimpi kali. Aku yakin. Kalian bahkan gak bakal bisa lewat gerbang itu hari ini. Qin Tian, Camus, pengen ikut lelang, kan? Begini saja, Camus. Serahkan Su Qingcheng ke aku. Nanti aku akan kasih kalian 2. Su Qingcheng. Tuan ini adalah putra gubernur Zulong, Zhu Xiangming. Tuan Muda Zhu sudah tertarik padamu. ITU Rezeki Kamo, nasihatku untukmu adalah jadi anak baik dan masuk keranjang Tuan Muda Zhu. Hari ini, kami akan ajak kamu ke lelang untuk memperluas wawasanmu. Mimpi. Lebih baik aku mati daripada mengkhianati Qin Tian. Soal tiketnya, kalian gak usah khawatir. Aku punya cara. Qin Tian, jangan gak tahu terima kasih. Kalau kamu gak serahkan Su Qingcheng ke aku hari ini, kamu bahkan gak bakal bisa lewat pintu rumah lelang. Bai Feng, dapatkan 2 tiket untukku di sini. Sekarang. Qin Tian, kamu pikir tiket-tiket ini semudah itu didapat? Tiket untuk lelang kali ini sangat terbatas. Apa? Kamu pikir cuma dengan telepon bisa langsung masuk? Rupanya, Kamu sama bodohnya dengan kakakmu. Qin Tian, mungkin kita sebaiknya lewati saja lelang ini. Bisa dapetin tiketnya? Pasti. Percaya deh sama aku. Qin Tian, kalau kamu gak serahkan Su Qingcheng ke Tuan Zhu, maka seumur hidup kamu gak bakal bisa lihat tiketnya. Gimana kelihatannya? Masih mau ikut lelang? Mimpi kali pakai tiket palsu. Betul, Qin Tian. Begini ya, suatu hari nanti, kami akan ubah tanah keluarga Qin MU jadi lapangan golf. Aku akan sambut kamu kapan aja. Soalnya, kan dulu ini juga rumahmu. Kamu gak akan dapat kesempatan itu. Tuan Zhu, cuma orang sekelas Bapak yang bisa bikin penanggung jawab lelang ini datang sendiri, nyambut di pintu masuk. Tentu saja, kamu tahu siapa aku. Tuan Qin, Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kalau bukan karena Tuan Bai Feng yang nelpon. Saya gak akan tahu Bapak ada di sini. Boleh saya antar Bapak berdua masuk? Saya akan atur sendiri tempat duduk Bapak. Silakan. Oh, Direktur Qian. Saya. Saya anaknya Julong, Zhu Xiangming. Bapak gak kenal saya? Zhu Xiangming. YK. Gak, ada perlu apa? HI. Qin Tian. Tunggu aja. Lambalon. Selanjutnya yang akan dilelang adalah puncak acara hari ini. Dari keluarga Qin. Sebidang tanah estate seluas 30 hektar. Harga bukaannya 200 juta. Tidak ada batasan untuk kenaikan penawaran. Mari kita mulai penawarannya. 230 juta. 250 juta. Saya tawar 300 juta. Semuanya, keluarga Lin yang akan mengambil tanah ini. Saya harap kalian semua bisa memberiku kesempatan ini. Lin Wen, kamu pikir kamu siapa? Mengapa kami harus memberimu kesempatan?
Bagaimana kalau ditambah dengan aku? Julong adalah ayahku. $300 juta, pertama. 300 juta, kedua. Jika tidak ada penawaran lagi, tanah ini akan menjadi milik Nona Lin. 300 juta dan 1 sen. Qin Tian, kamu berani menantangku di sini? Kamu tidak akan dapat tanah ini. Saya tawar 400 juta. Saya tawar 400 juta dan 1 sen. Saya tawar 500 juta. 500 juta dan 1 sen. Saya tawar 800 juta. Qin Tian, kalau berani, terus saja tawar. Seluruh kekayaan keluarga Qin ada padaku. Mari kita lihat, berapa banyak uang yang benar-benar bisa kamu kumpulkan. 800 juta dan 1 sen. Lin Wen, berapapun yang kamu tawar, aku akan selalu menawar 1 sen lebih tinggi darimu. Tanah ini. Aku ambil tanah ini. Qin Tian, kamu mau saingan sama aku? 800 juta? Apa kamu punya uang sebanyak itu? Keberatan. Qin Tian tidak punya 800 juta. Dia cuma di sini buat cari masalah. Saya minta asetnya diverifikasi. Qin Tian, itu 800 juta. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Dia kumagelandangan. Dari mana dia dapat uang seperti itu? Begitu asetnya diverifikasi, kita akan tahu semuanya. Kalian berdua, tunggu saja buat diusir. Qin Tian, sebaiknya kamu pikirkan matang-matang. Ini adalah lelang, bukan halaman belakangmu. Mengganggu lelang. Apa kamu tahu konsekuensinya? Ching Cheng, percayalah padaku. APA, kamu tidak mau memverifikasi asetnya? Bolehkah saya curiga? Kalian semua bersekongkol, berusaha mengambil tanah ini untuk diri sendiri? Lin Wen, berhenti bicara omong kosong. Karena dia ingin memverifikasi aset. Biarkan dia melakukannya, supaya dia bisa menyerah. Bohong saja. Terus saja bohong. Aku ingin melihat, berapa lama kamu bisa bertahan. Apakah kamu sudah merencanakan rute pelarianmu, dan segalanya? Jika kamu bilang dia bisa mengeluarkan 1 sen pun, aku mungkin percaya. Tapi kamu mau dia mengeluarkan 800 juta? Bukankah kamu justru mendorongnya untuk lompat dari gedung? Ah, baiklah. Kita akan lakukan seperti yang Tuan Qin katakan. Seseorang Tuan Qin, untuk memastikan keadilan lelang, kami perlu memverifikasi aset Anda. Tuan Qin, permintaan maaf kami yang tulus. Tidak perlu memverifikasi aset Anda. Anda boleh menawar apapun di lelang ini. Mengapa? Mengapa Anda tidak memverifikasi asetnya? Mengapa? Karena kartu ini. Ini adalah kartu hitam Supreme. Dit erbitkan bersama oleh bank-bank besar. Ada kurang dari 10. Di seluruh dunia. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia memiliki kartu hitam Supreme? Kartu ini pasti bukan miliknya. Ini hanya 800 juta. Kan? Jangan bertindak seolah-olah kami tidak bisa menyediakannya. Mari terus menawar. Saya menawar 1 miliar. Qin Tian, kamu punya uang. Kan? Jika kamu berani, teruslah menawar melawanku. Mengganggu ketertiban lelang. Seseorang, antar kedua orang ini, keluar dari sini. Mengapa kamu mengusir kami? Kami menawar dengan normal. Julong adalah ayahku. Bahkan jika Julong ada di sini hari ini, aku berani mengusirnya juga. Ayo, kalian cuma main-main saja. Aku kesal banget. Tuan Muda Ju, tolong tenang. Mengusirmu seperti itu, mereka pasti akan menyesal. Ini semua karena kamu. Kalau tidak, aku tidak akan kehilangan muka sebesar ini di sini. Tuan Muda Ju, membeli tanah itu. Pasti itu Qin Tian, yang menjual semua yang dia punya untuk mendapatkannya. Jika kamu ingin memenangkan hati Su Qingcheng, sebenarnya aku punya ide. Bicaralah. Ibu Su Qingcheng hanya peduli uang. Asalkan kamu mendapatkan persetujuannya, maka sisanya akan jadi mudah. Tuan Muda Ju, kamu menyukai Qingcheng kami? Itu kehormatan baginya. Lihatlah tubuhnya, lihatlah wajahnya. Wah, dia 1 dari 1.000.000. Ju Xiangming, apa yang kamu lakukan di rumah kami?
Kamu tidak diterima di sini. Tolong pergi. Hei, Su Qingcheng. Beraninya kamu bicara seperti itu pada Tuan Muda Ju. Ibu memukulku. Untuknya? Tuan Muda Ju. Qing Cheng, mulai sekarang dia milikmu. Sedangkan Kim Tian itu, aku akan pastikan dia menceraikannya secepat mungkin. Qing Sheng, kamu dengar apa yang ibumu katakan? Ju Xiangming, kamu mau apa? Sudah waktunya kita lakukan apa yang kita datang ke sini untuk lakukan. Bajingan. Lepaskan aku. Dengar baik-baik, teriak saja. Teriak sepuasmu hari ini, tidak akan ada gunanya. Kau takkan bisa lolos dariku. Lepaskan. Zhu Xiangming, aku bilang lepaskan aku. Qin Tian, anak Kessel kurang ajar. Kau buat Qing Cheng menunggumu bertahun-tahun sia-sia. Dan kau masih tidak mau melepaskannya. Lihat apa yang Tuan Muda Ju bawa. Sekarang lihat dirimu yang menyedihkan ini. Apa pantas kau entak Qing Cheng? Qin Tian, anak Kessel kurang ajar. Pikirkan baik-baik, apa yang bisa kau tawarkan pada kakakku, Qing Cheng? Kenapa kalian berdua tidak bercerai saja dengan baik? Lepaskan dia, biarkan dia menikah dengan keluarga yang baik, dan tinggal di rumah besar, oke? Qin Tian, jika kau benar-benar mencintai Su Qing Cheng, kau harus melepaskannya. Kau tidak seharusnya membuatnya menderita hidup susah bersamamu. Qin Tian, kau mau melawanku? Kau belum siap. Suatu hari nanti, aku akan membuat Su Qing Cheng mangerie di bawahku. Zhu Xiangming, jika kau berani menyentuh Qing Cheng, aku akan membunuhmu. Hei, tenang dulu. Tuan Zhu, dia putra Julong, Gubernur Dongzhou. Berani-beraninya kau pukul Tuan Ju? Kau cari mati. Tuan Ju, apa kau baik-baik saja? Lihat, wajahnya hampir rusak. Qin Tian, kau memang berani. Di seluruh Dongzhou, kaulah orang pertama yang berani memukulku. Dasar anak kecil. Kemarilah dan minta maaf pada Tuan Ju. Dasar kasar. Lihat, ingat semua hadiah yang Tuan Ju berikan pada keluarga Su kita. Bagaimana bisa kau memukulnya? Qin Tian, mungkin kau harus minta maaf pada Tuan Ju. Lagi pula, memukul orang itu salah. Qin Tian, apa kau dengar? Kemarilah, minta maaf padanya. Dia pantas menerimanya. Dia tidak layak untuk permintaan maafku. Qin Tian, dasar bajingan kecil. Kalau kau tidak segera datang dan minta maaf pada Tuan Ju, aku akan usir kau dari keluarga. Qin Tian, hari ini, kau harus berlutut dan minta maaf padaku. Atau, malam ini, kau antarkan Su Qing Cheng ke kamarku. Kalau tidak, kau tidak akan bisa keluar dari pintu itu hari ini. Jean Ganlupa. Ayahku adalah Gubernur Dongzhou, Julong. Aku bisa menghabisi kau. Semudah menginjak semut. Mungkin kau harus minta maaf. Kita tidak bisa menang melawannya. Dia tidak layak untuk permintaan maafku. Aku tidak layak. Ya? Baiklah. Aku akan menelepon sekarang. Tuan Muda Ju, panggil anak buahmu sekarang. Kita harus menangkapnya. Kita tidak boleh membiarkannya lolos dengan mudah. Beberapa orang sangat tinggi hati. Ujung-ujungnya malah menghancurkan diri sendiri dan menyeret orang lain ikut celaka. Tuan Muda Ju, kumohon, kasihanilah. Lepaskan Qin Tian. Qing Sheng. Beri dia kesempatan, itu bukan tidak mungkin. Kalau begitu, tergantung pada ketulusan Nona Su. Malam ini, Kodanaku menginap berdua. Lalu, kita bisa membahasnya. Qing Cheng, turuti saja keinginan Tuan Muda Ju. Kau tidak ingin melihat si imut Qin Tian itu mari di jalanan kan? Iya, Kak. Kalau kita bisa mengandalkan status tinggi Tuan Muda Ju, maka keluarga Su kita, kedudukan kita di Dongzhou, akan sangat kokoh. Zhu Xiangming, kau bertingkah sangat sombong di sini. Apa Julong tahu? Qin Tian, apa hakmu memanggil ayahku langsung dengan namanya? Ku sudah bosan hidup? Zulong, datang ke sini dan bereskan kekacauanmu. Qin Tian, bisakah kau berhenti membuat masalah untukku? Qin Tian, apa barusan kau menelepon Tuan Julong? Kalau mau pura-pura, setidaknya buat yang meyakinkan. Hei kau, memanggil Julong ke sini untuk menghukum anaknya sendiri, Tuan Muda Ju? Qin Tian, kurasa kau bukan cuma payah, otakmu juga kurang sekrup. Ayahku adalah Gubernur Dongzhou. Julong, mana main qu'un diaquenal. Auront payé assez pertimu? Su Qing Sheng,
Dengar baik-baik. Lebih baik kau buat pilihan. Kalau kau terlambat sedikit saja, aku bahkan tak akan membiarkannya lolos. Ching Cheng, percayalah padaku. Ayah, kamu datang tepat waktu. Bon tu as Kuberi dia pelajaran. Orang yang ini, dia berusaha merebut pacarku. Dia Karimati. Kamu, anakku, kamu mau bunuh ayahmu? Ayah, kenapa ayah pukul aku? Lutut. Ha, Dangar tidak? ayahku, suruh kau berlutut di hadapanku. Berlutut di hadapanmu? Kau tidak layak. Kamu, anakku. Aku bilang berlutut. Kenapa? Kenapa aku harus berlutut? Hari ini, Kalau kau tidak berlutut, dan minta maaf pada Tuan Qin. kaki sialanmu akan kupatahkan. Tuan Qin, saya sungguh minta maaf. Anak saya masih muda dan bodoh. Dia telah menyinggung Tuan. Saya harap Tuan bisa memaafkannya. Zulong, Anda benar-benar membesarkan anak yang baik. Tuan Qin, Ini salah saya karena tidak mendisiplinkannya dengan baik. saya gagal menggaya anak saya dengan baik. Saya menunggu hukuman Anda. Baik, berdirilah. Oh, saya tidak berani. Hari ini, demi menghormati Anda, saya akan membiarkannya kali ini. Pulanglah dan disiplinkan anakmu yang tidak berbakti dengan baik. Jangan biarkan dia bergaul dengan sosok Lin Wen itu. Jika dia berani melanggar lagi, dia mati. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Qin. Tenang saja, saya akan membuat anak yang memberontak ini merenungkan kesalahannya di rumah. Dia tidak akan diizinkan keluar untuk membuat masalah lagi. Ayo pergi. Pergi. King Sheng. Yang Mulia, menurut penyelidikan kami, Ju Xiangming datang ke lelang kali ini. 7 Anya Bert Indak ETC Perintah Lin Wen. Sesuai perintah Anda, semua pasukan Lin Wen berada di bawah pengawasan kami. Bagaimana menurut Anda? Haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk menangkap mereka semua? Kesempatan tidak boleh dilewatkan. Pai Feng, kirimkan undangan secara luas. Ubah pesta menjadi malam ini. Saya tidak sabar. Saya harus membunuh musuh saya secara pribadi. Serahkan saja undangannya. Kalian sekelompok orang miskin. Kalian masih ingin menghadiri pesta kepulangan yang mulia? Apakah kalian layak memberikan kalian ini undangan? Kembalikan undangan ibu. Kamu, anak kecil. Berani beraninya kau mengambil milikku? Kau cari mati ya? Tahu nggak? Aku habisi kau sekarang juga. Suruyan, kamu ngapain? Yue masih anak-anak. Kenapa kamu harus sekejam itu padanya? Kembalikan undangannya pada kami. Su King Sheng. Untuk apa kamu butuh undangan? Ruyan akan menemui Yang Maha Kuasa. Siapa tahu, bisa jadi dia akan mendapat perhatian dari Yang Maha Kuasa. Maka keluarga Su kita bisa langsung melesat ke puncak. Kalau kamu yang pergi, cuma buang-buang saja. Hyarga. 3 undangan ini punya kami. Kamu datang ke sini untuk merebutnya. Itu salah besar. Dasar nenek tua. Hak apa yang kamu punya untuk hadir di pesta? Apa alasanmu pergi ke pesta? Buat mempermalukan diri sendiri? Buat cari masalah? Orang sepertimu, yang hadir di pesta, akan mempermalukan Yang Maha Kuasa. Ibu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, King Cheng. Han Li Juan, undangan-undangan itu dari awal punya kami. Enggak cuma datang ke rumah kami untuk mencurinya. Kamu malah main kasar. Jam. Kamu anggota keluarga Su, tapi kamu tidak bekerja untuk kepentingannya, malah mempertanyakan kami. Kamu cari pukulan. Ruyan pergi menemui Yang Mulia. Dia bisa dapatkan keuntungan untuk kita. Dia memberikannya padamu. Dan kamu cuma berdiri di sana dan menonton. Kamu ada gunanya apa? Nenek, ngapain buang-buang tenaga buat orang-orang ini? Karena kita sudah dapat undangannya sekarang. Ayo kita pergi saja. Datang lebih awal ke pesta, dan bertemu Yang Mulia lebih cepat. Selama bertahun-tahun ini, kita telah membesarkan anak durhaka. Ayo pergi. Berhenti di situ. Aku bilang kamu boleh pergi? Ayah, mereka mencuri undangan kita. Terus kenapa kalau iya, mau diapakan? Dasar pelit. Ayo, nenek, jangan repot-repot dengan mereka. Serahkan undangannya. Datang dan minta maaf pada King Cheng dan yang lain, atau kamu tidak akan melangkah keluar dari sini. APA, aku tidak akan memberikannya. Mau diapakan? Mau coba ambil paksa? Dasar kodok. Kamu masih mau pergi ke pesta penyambutan Yang Mulia? Kamu pikir kamu layak? Dasar orang tak tahu terima kasih. Keluarga Su kami sudah membesarkan anakmu selama ini. Dan sekarang kau mau ambil kembali.
Hanya beberapa kartu undangan? Apakah tidak ada keadilan di dunia ini? Dengar baik-baik. Hari ini, tidak hanya kau harus menyerahkan undangan itu kepada kami. Kau juga harus menyerahkan villa ini kepada keluarga Sukami. Sebagai balasan selama bertahun-tahun, kami merawat istrimu untukmu. Qin Tian. Sudahlah. Undangan-undangan ini, bagaimanapun juga tidak berguna bagi kita. Biar saja mereka yang ambil. Hei, kau dengar itu? Su Qingcheng, wanita itu, sudah bilang, dia tidak menginginkannya. Hak apa yang kau punya untuk mengambilnya? Undangan-undangan ini, jelas-jelas ditujukan untuk Su Qingcheng. Apa urusannya denganmu? Qin Tian, kau dasar laki-laki. Kenapa kau melototi kami seperti itu? Kotidak berani memikul kami, kan? Laki-laki yang berani memikirkannya, tapi tidak berani melakukannya. Tiana, jangan kita turun ke level mereka. Itu cuma pesta. Kita tidak usah pergi saja. Kenapa harus marah-marah? Karena orang-orang seperti mereka? Ebio. Ching Cheng. Kami akan mendengarkanmu. Kami tidak akan bertengkar dengan mereka. Sebentar lagi, aku akan menyuruh orang mengirimkan beberapa undangan lagi. Anggap saja yang ini sedekah untuk mereka. Qin Tian, dasar brengsek. Hati-hati bicaramu. Maksudmu sedekah apa? Qin Tian, kamu pikir undangan ini bisa didapat dengan mudah? Dan kamu malah bilang, bisa menyuruh orang mengantarkan beberapa? Itu cuma angan-angan. Orang seperti dia bisa dapat undangan VIP? Kuraza, dia cuma ambil itu dari jalanan. Pai Feng, kirim 3 undangan ke sini. Tidak percaya? Tunggu saja. Baiklah, aku ingin lihat. Bagaimana caramu bisa menyuruh orang mengantarkan undangan? Aku akan menunggu di sini. Kalau undangan itu tidak segera datang, lihat saja nanti kamu bagaimana. Kalau dia benar-benar bisa dapat undangan, aku ganti marga dengannya. 3 undangan itu, kamu tidak tahu betapa beruntungnya Su Qingcheng bisa mendapatkannya. Dan kamu pikir, semua undangan jatuh dari langit begitu saja? Aku percaya pada Tian. Karena dia berani janji, pasti dia akan menyuruh orang mengantarkan undangan. Hello Argachin sudah tamat. Pria seperti dia, menyuruh orang mengantarkan undangan, itu cuma hayalan. Qin Tian, setelah bertahun-tahun, aku tidak menyangka kamu. Masih tetap tidak realistis. Kalau tahu kamu akan seperti ini, bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan Qin Cheng menikah denganmu. Qin Cheng, bertahan dengan pria seperti ini, tidak ada masa depannya. Hal yang benar adalah, menceraikannya secepat mungkin. Aku tidak akan pernah menceraikan Qin Tian. Aku percaya pada Qin Tian, karena dia bilang bisa mendapatkan undangannya. Dia pasti akan mendapatkannya. Tuan Muda Qin, undangan yang Anda minta. Palsukan saja, teras berpura-pura. Undangan untuk pesta kembalinya Sang Maha Agung, tidak semudah itu didapatkan. Cari saja orang sembarangan, untuk mengantarkan beberapa lembar kertas dan menyebutnya undangan? Kamu anggap kami apa? Su Qingcheng, apa gunanya mengikuti orang gila seperti dia? Apa gunanya mengikutinya? Ceraikan dia segera. Menikah ke keluarga kaya adalah jalan yang benar. Jika aku mendengar kamu mengucapkan satu kata buruk lagi tentang Tuan Muda Qin, aku akan membuatmu menyesal. Kamu berani memukulku? Bahkan jika aku membunuhmu, lalu apa? Dengan beberapa undangan palsu, kamu coba menyamar sebagai orang-orang Sang Maha Agung, dan sekarang kamu mengancam akan membunuh kami? Tunggu saja. Jika kami bisa bertemu Sang Maha Agung, kalian berdua akan yang pertama kami laporkan. Kami akan membuat kalian berdua dijebloskan ke penjara. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu di sini. Wawa. Bawa seluruh keluarga. Berani sekali kau datang ke sini. Pakai undangan palsu buat masuk. Tidak dekat. Kau akan diusir? Gak enak dilihat. Lihat orang-orang ini. Kalau tahu mereka datang hari ini, seharusnya kita datang belakangan. Grandma, Mom, Ruyan. Harus banget sikapmu. Bermusuhan sama keluarga kami, kalian ambil undangan kami. Sekarang cuma ngomong kosong. Tidak takut kena sambaran petir? Jam.
Kami dapat undangan ini dengan cara yang benar. Kenapa kami tidak boleh masuk? Kau anak durhaka. Beraninya kau bicara seperti itu pada kami. Dari awal kami tidak seharusnya punya anak sepertimu. Mom, kalian yang mulai. Aku. Ching Cheng, jangan turun ke level mereka. Bicara ngawur. Bersikap tidak masuk akal. Hanya keluarga sepertimu yang akan melakukan hal seperti ini. Tidak masuk akal. Siapa yang kau bilang tidak masuk akal? Aku akan cabut mulutmu. Tioner Sedala. Jangan turun ke level mereka. Ayo kita masuk saja. Wukwilin. Kau tidak benar-benar berpikir. Anakmu bisa masuk kan? Dia tidak tahu. Dari mana dia gali kertas tak berharga itu. Untuk menipumu. Dan kau benar-benar tertipu. Kalau berani coba pakai undangan itu untuk masuk. Satpam. Aduh, kalau ada orang yang mau jadi badut, apa yang bisa kita lakukan? Mereka memegang undangan palsu. Mereka akan diusir begitu masuk. Kita tinggal di sini dan nonton saja. Jangan berani-beraninya bicara tentang ayahku seperti itu. Kamu si kecil, beraninya kamu membantahku? Aku tampar kamu sampai mati, dengar? Kalian sebaiknya bersikap baik. Kalau kamu berani mengancam putriku lagi, jangan salahkan aku kalau kasar. Kamu, beraninya kamu mengancam kami? Begitu aku dapat perhatian yang mulia, aku akan suruh dia menghabisi kamu dan cabut lidah si kecil ini. Ibu, nenek, ayo kita masuk sekarang. Ngapain buang-buang tenaga pada mereka? Kalau kita lewatkan upacara kepulangan yang mulia, itu baru rugi besar. Ayo pergi. Cepat periksa mereka. Jangan buat aku terlambat ketemu yang mulia. Undangan kalian tidak berlaku. Kalian tidak boleh masuk. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini ada tanda tangan pribadi yang mulia. Berdasarkan APA kau berani menggelanji kami, mau dipecat? Kalian bertiga, maaf sekali, tapi undangan kalian tidak berlaku. Tidak boleh masuk. Berani-beraninya kau halangi aku menemui yang mulia, mau mari? Menerobos masuk ke pesta yang mulia. Kalian harus tahu akibatnya seperti apa. Pergi sana. Aku sudah tidak mau masuk lagi. Lihatlah kalian. Satpam macam apa kalian ini? Bisa kubayangkan bagaimana suasana di dalamnya. Ching Cheng. Kau yang kemarin memberiku undangan palsu. Kau sengaja mempermalukan kami. Suruyan, jangan asal bicara di sini. Kemarin, begitu aku dapat undangannya, kau langsung merebutnya dariku. Apa hubungannya dengan aku? Ching Cheng, ngapain berdebat dengan mereka? Pesta sebentar lagi dimulai. Kami saja tidak bisa masuk, apalagi kalian, mimpi. Hei. Pai Feng. Biarkan Suruyan dan yang lainnya masuk. Segala yang mereka lakukan kepada King Cheng sebelumnya, hari ini akan kusuruh mereka bayar berkali-kali lipat. Nenek, pikirkan sesuatu. Jamuan makan sudah mau dimulai, dan kita masih belum masuk. Aku sudah menghubungi semua yang bisa. Tidakkah kau tahu betapa sulitnya mendapatkan undangan? Seharusnya aku tahu, seharusnya aku merebut undangan-undangan itu dari Su King Cheng. Ok. Nona, aku salah tadi. Undangan kalian masih berlaku. Silakan masuk sekarang. Apa gunanya kau? Hal seperti ini saja tidak bisa kau tangani. Ketika aku bertemu yang mulia, akan kusuruh dia menghukummu berat. Rian. Pasti, yang mulia telah memperhatikanmu. Bajda kita masuk. Kau harus manfaatkan kesempatan ini. Jika kau bisa mendapatkan perhatian yang mulia, maka kita akan berada di puncak. Ruyon, keluarga Su mengandalkanmu. Baiklah, ayo pergi. Tempat yang indah sekali. Lihat semua yang imut-imut ini. Kamu belum pernah ke tempat sebaik ini seumur hidupmu, kan? Hari ini, kalian semua sebaiknya lihat-lihat dengan baik. Kamu tidak akan dapat kesempatan seperti ini lagi untuk datang ke tempat yang begitu mewah. Bagaimana kalian bisa masuk? Tentu saja, atas perintah Yang Mulia. Kami diizinkan masuk. Yang Mulia sudah lama memperhatikan Ruyan kami. Sejak lama. Ruyon kami adalah orang yang disukai Yang Mulia. Tidak seperti orang-orang tertentu yang baru dapat beberapa surat undangan, lalu sok jagoan tanpa tahu diri. Dia yang disukai Yang Mulia.
Kenapa aku tidak tahu soal ini? Qin Tian. Kamu pikir kamu siapa? Apa yang mulia? Harus melaporkan setiap hal kecil kepadamu? Kamu benar-benar merasa diri penting, ya? Kamu sama sekali tidak sadar diri. Saat yang mulia tiba di sini, aku akan minta dia memberimu pelajaran. Orang sepertimu bahkan tidak pantas hidup di dunia ini. Kalau begitu aku akan menunggu di sini, sampai Yang Mulia datang. Aku ingin lihat, bagaimana dia berencana memberiku pelajaran. Qin Tian, tunggu, jangan mendekat. Aku memohon pada Ruyan, untuk menaruh kata baik untukmu dengan Yang Mulia. Hanya Ruyan yang bisa membantumu, atau kamu sama saja sudah mati. Qin Tian, mungkin kita harus melewatkan pesta ini sama sekali. Bagaimana kalau kita menyinggung Yang Mulia? Ayo kita pergi saja. Qing Cheng, Yang Mulia, tidak akan menyalahkan kita. Sebelina, dia akan menyambut kita dengan hangat. Qin Tian, apa kamu pikir Yang Mulia adalah seorang dermawan? Kamu benar-benar berharap Yang Mulia menyambutmu? Kamu pasti bermimpi. Seseorang yang sombong seperti Ruyan. Tunggu saja. Aku akan pastikan dia membusuk di penjara. Siapapun yang berpikir bisa membuatku membusuk di penjara, mungkin bahkan belum lahir. Kalianlah yang harus berhati-hati. Jangan macam-macam dengan orang yang salah. Qin Tian, kamu bicara besar. Ketika Yang Mulia tiba di sini, jangan sampai kamu menangis. Yang Mulia tidak punya belas kasihan. Qin Tian, hari ini kamu sudah membuat banyak musuh. Bahkan ibu mertuamu siap melemparkanmu ke penjara. Lin Wen, kamu berani sekali. Apa yang tidak berani kulakukan? Justru kamu yang harus khawatir. Hari ini, hal-hal yang kamu lakukan dengan Julong, kalau Yang Mulia mengetahuinya, kamu pikir kamu akan lolos dengan mudah? Nona Lin. Sepertinya, kita punya musuh yang sama. Sekarang kita bisa bergabung dan memenjarakan Qin Tian. Orang seperti dia tidak boleh dibiarkan berkeliaran. Aku sudah mengumpulkan semua bukti tentang Qin Tian yang bersekongkol dengan Julong untuk memusnahkan keluarga Su, bukti pembunuhan Yun Tao, dan petisi bersama dari bangsawan Yao Timur. Kali ini, sekuat apapun pendukungnya, Yang Mulia tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Kamu pikir buktimu akan berguna? Kalau kamu mau main seperti itu, mari kita bicara soal caramu membantai keluarga Qin dan menyita aset mereka. Hutang itu juga harus kita selesaikan. Qin Tian, jangan berani-beraninya memfitnahku. Kamu punya bukti untuk ucapanmu? Bukti. Aku adalah bukti yang hidup. Qin Tian, apa kamu bahkan tahu siapa Yang Mulia itu? Dia adalah pemimpin tertinggi Aula Naga Tersembunyi, calon penguasa negara berikutnya. Qin Tian, kamu sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Yang Mulia telah tiba. Tenang, semuanya, hari ini adalah pesta untuk merayakan kembalinya Yang Mulia. Kami juga sudah menyiapkan makanan enak untuk kalian semua. Silakan, nikmati waktu kalian. Kami di sini untuk menemui Yang Mulia. Bukan kamu. Keluarkan Yang Mulia sekarang juga. Benar. Kami datang untuk menemui Yang Mulia. Kapan Yang Mulia datang? Kamu tidak bisa mengharapkan. Kami hanya menunggu di sini untuknya selamanya. Diam. Yang Mulia adalah pria yang rendah hati. Dia akan muncul saat dia mau. Selain itu, jangan ada yang berani buat masalah di sini kalau tidak. Jangan salahkan aku kalau jadi tidak sopan. Jangan khawatir, Tuan Bai Feng. Tidak ada yang akan buat masalah di sini. Aku menunggu Yang Mulia. Untuk menegakkan keadilan bagiku. Ini hadiah untuk Yang Mulia. Giok Imperial kualitas terbaik. Selama Yang Mulia membantu saya menghukum orang-orang jahat, saya bisa menawarkan sesuatu yang lebih baik. Tuan Bai Feng. Ini yang saya persiapkan untuk Yang Mulia. Ginseng berumur Seratustin. Saya juga menyiapkan untuk Yang Mulia sebuah vas porselen giok putih. Bu. Kami terlalu larut dalam kejamberan, sampai lupa membawa hadiah. Bagaimana ini? Rian, kamu bodoh. Yang Mulia selama ini memperhatikanmu dari balik layar. Kehadiranmu di sini adalah bagi Yang Mulia hadiah terbesar dari semuanya. Benar. Hanya kehadiranmu di pesta ini sudah membuat Yang Mulia sangat senang. Tepat sekali. Akulah hadiah terbaik.
Hari ini, aku akan mempersembahkan diriku kepada Yang Mulia. Malam ini, aku akan memastikan untuk melayaninya dengan baik. Tuan Bai Feng. Keluarga berempat itu tidak menyiapkan hadiah untuk Yang Mulia. Dan aku punya alasan untuk mencurigai mereka. Tunggu Yang Mulia tiba. Kita harus memeriksa dengan teliti undangan keluarga mereka. Kita tidak boleh membiarkan satu orang jahat pun lolos. Qin Tian, kita sudah hancur. Yang Mulia akan menyalahkan kita. Tianer, sementara Yang Mulia belum tiba, aku akan keluar sekarang untuk menyiapkan hadiah untuk Yang Mulia. Menyiapkan hadiah sekarang. Terlambat. Kamu telah menunjukkan. Tidak ada rasa hormat sama sekali kepada Yang Mulia. Yang Mulia adalah pria yang rendah hati, yang tidak suka kemewahan. Oleh karena itu, tidak memberi hadiah adalah pilihan yang tepat. Siapapun diizini hari ini yang memberi hadiah. Berarti menyiratkan bahwa Yang Mulia itu dekaden dan korup. Itu adalah penghinaan terhadap Yang Mulia. Kembalinya Yang Mulia kali ini adalah pertama-tama untuk bertemu dengan para tetua Dongzhou. Aku telah menyiapkan hadiah yang murah hati untuk istri Yang Mulia. Yang Mulia sangat menyukaiku. Dia bahkan menyiapkan hadiah untukku. 10 potong ginseng berusia 100 tahun. Lukisan asli oleh Tang Bohu. Giok hijau kekaisaran kualitas terbaik. Sepasang akik berkualitas tinggi. Ibu, ini adalah tanda penghargaan dari Yang Mulia. Silakan terima. Karena Yang Mulia sudah bersusah payah menjejar saya dan menyiapkan begitu banyak hadiah untuk saya kira saya akan menerimanya dengan enggan. Bai Feng, apa artinya ini? Ini adalah hadiah yang disiapkan Yang Mulia untuk saya. Apa hakmu untuk menahannya? Su Ruyan, Apakah barang-barang ini untukmu? Kamu tidak layak menerima hadiah dari Yang Mulia. Ibu, Ini untuk Anda. Untuk saya, Anda pasti keliru. Tidak keliru. Ini memang dari Yang Mulia. Hadiah untuk Anda. Tuan Bai Feng, Su Qingcheng sudah menikah. Dia bahkan punya anak sebesar ini. Bagaimana mungkin Yang Mulia tertarik padanya? Tuan Bai Feng, Anda pasti membuat kesalahan. Bagaimana mungkin Yang Mulia? Mungkin Minayakai, seorang wanita yang sudah menikah? Bagaimana mungkin aku salah? Ini hadiah untuk Yang Maha Kuasa. Hadiah untuk istri Yang Maha Kuasa. Dan Yang Maha Kuasa ada diizini di tempat kejadian. Dia adalah Yang Maha Kuasa. Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Si pecundang itu, bagaimana mungkin dia adalah Yang Maha Kuasa? Kamu pasti salah. Kalau dia Yang Maha Kuasa, maka aku adalah kaisar. Siapa yang perkaya anjing liar bisa menjadi Yang Maha Kuasa? Apakah dia layak? Qin Tian, dasar sialan kecil. Turun dari sana sekarang juga. Itu tempat untukmu berdiri. Kalau kamu mau mati, jangan seret anak perempuanku bersamamu. Su Qingcheng, dasar anak kecil, turun ke sini sekarang. Bajingan ini. Tidak makin menjadi Yang Maha Kuasa. Apakah kamu mencoba membuat keluarga Su kami terbunuh? Qin Tian, Bai Feng, kurasa kamu sedang berpura-pura. Dengan kami semua di sini, kamu pikir kami semua bodoh? Tunggu saja. Ketika Yang Maha Kuasa yang asli datang, lihat apa yang akan kamu lakukan nanti. Saat waktu itu tiba, kamu pasti akan mati. Beraninya kamu? Tuan Zilong, Ketua Qian, ada orang bodoh di sini. Berpura-pura menjadi Yang Maha Kuasa. Kamu harus menghukumnya dengan tegas. Dasar Bayinggan, diam. Paman Qian, aku pacarnya Duo-Duo. Kami cuma diganggu sama orang ini. Paman, kamu harus memberinya pelajaran untuk kami. Mulai hari ini, Duo-Duo tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kalau ketahuan, Kamu pakai nama Duo-Duo buat nipu orang di luar sana. Jangan salahin aku kalau tegas. Paman, aku dan Duo-Duo saling mencintai. Jangan perlakukan aku seperti ini. Diam mulutmu. Kalau bukan karena kamu, dasar bajingan. Menghina Yang Mulia. Duo-Duo tidak akan masih merenungi kesalahannya di rumah. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Yang Mulia?
Kalian semua bohong padaku. Benar kan? Kalian hanya berpura-pura. Ini palsu, semuanya palsu. Bagaimana mungkin anjing liar seperti dia bisa menjadi yang mulia? Qin Tian, berapa banyak orang yang kamu sewa hari ini? Buat main sandiwara sama kamu? Pasti mahal banget. Sampai sekarang, kamu masih mengira ini sandiwara? Su Ruyan, Lin Wen. Kamu sebaiknya minta maaf sekarang juga. Kalau tidak, Kamu akan menghadapi konsekuensinya. Qin Tian, mereka mengatakan yang sebenarnya. Kamu adalah yang tertinggi. Ya, semuanya benar. Karena beberapa keadaan khusus sebelumnya, aku tidak bisa memberitahumu yang sebenarnya. Aku harus menyembunyikannya darimu untuk sementara. Tapi sekarang, semuanya sudah terselesaikan. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Qin Tian, menantuku yang tercinta. Aku dulu bodoh. Itulah mengapa aku melakukan hal-hal bodoh itu. Tolong jangan simpan dendam padaku. Aku mohon padamu, tolong ampuni aku. Kakak, tolong, bicaralah dengan kakak iparku untukku. Mintalah dia untuk membiarkanku pergi. Sekarang kamu tahu minta ampun ketika kamu mengusir King Cheng dari perusahaan. Pernahkah kamu berpikir hari ini akan datang? Sekarang kamu tahu kamu salah, terlambat. Qin Tian, Kamu tidak punya hati nurani. Keluarga su Camus. Tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Apakah Camus se dingue balade en dame séquarant? Tidak pernah memperlakukanku dengan buruk? Tidak tahu malu. Pai Feng, dalam 3 hari, aku tidak ingin melihat anggota keluarga Su manapun. Aku tak mau lagi melihat satupun anggota keluarga Su di Dongzhou. Mengerti. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Tuan Lin, ada masalah besar. Semua rekening perusahaan dibekukan. Tuan Lin, perusahaan sudah disegel. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar. Sudah habis. Benar-benar habis. Lin Wen. Kau yang bunuh kakakku. Kau yang bunuh kakekku. Hari ini, kita akan selesaikan semua ini. Qin Tian. Tak kusangka kau adalah sang tertinggi. Sepertinya aku meremehkanmu. Saat kau pertama kali kembali ke Dongzhou, seharusnya aku langsung kirim orang untuk menyingkirkanmu. Maka keadaan tak akan sampai seperti ini. Sayang sekali, di dunia ini tidak ada obat penyesal. Pengawal, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Qin Tian. Lepaskan aku. Hei, Qin Tian. Qin Tian, kamu gimana? Ada yang sakit? Aku kenapa? Kamu pingsan di acara jamuan. Kami semua sangat khawatir. Jadi kami bawa kamu ke rumah sakit. Tian kamu baik-baik saja? Haruskah kita panggil dokter? Ebio, aku baik-baik saja. Tak usah repot-repot panggil dokter. Kata dokter, itu karena luka lamamu kambuh. Makanya kamu sampai ambruk. Tapi tidak apa-apa. Dia juga bilang, energi dalammu sangat kuat. Jadi sekarang kamu seharusnya sudah hampir pulih. Ayah harus cepat sembuh dan main sama aku. Ayah tidak boleh terus-terusan terbaring di rumah sakit. Jangan khawatir, ayah akan segera sembuh. Kenapa lari-lari? Bagaimana kalau nabrak orang? Tunggu aku. Qin Tian. Kamu ngapain di sini? Apa kamu sengaja datang ke sini untuk menertawakan kami? Saudara ipar. Masa bisa bilang begitu? Kita kan satu keluarga. Masa mau menertawakan kalian? Kalian kenapa? Kalau bukan karena kau, Ruyan tidak akan jadi gila. Setelah pesta penyambutan, keluarga Su dikepung oleh semua keluarga besar di Dongzhou. Perusahaan bangkrut dalam semalam. Sang nenek tidak bisa menerima kabar itu dan menjadi terbaring di tempat tidur. Su Ruyan juga jadi gila. Keluarga Su yang pernah jaya itu sekarang hanya jadi sampah. Qin Tian, ini semua salahmu.
Kalau bukan karena kamu, keluarga Su tidak akan pernah berakhir seperti ini. Keluarga Su tidak akan jadi musuh publik. Semua ini karena kamu. Ibu, bagaimana bisa kamu menyalahkan Qin Tian untuk semua ini? Ini jelas karena keserakahanmu sendiri. Beraninya kamu datang ke sini dan berbalik menyalahkan kami? Keluarga Su membesarkanmu sia-sia selama bertahun-tahun ini. Dasar tidak tahu terima kasih. Kalau saja kamu mendengarkan nasihat lebih awal dan menikahi ahli waris kaya, keluarga Su kita tidak akan menderita sebanyak ini. Sekarang hal-hal sudah sampai seperti ini, kamulah yang harus disalahkan. Camilla, aku akan membunuhmu. Kamulah yang harus disalahkan. Aku akan membunuhmu. Bunuh kamu. Ini semua karena kalian. Keserakahan kalian tak terbatas. Kalian tidak bisa menyalahkan siapapun selain diri sendiri. Kalian seharusnya memikirkan. Ibu, sekarang, keluarga Su sudah tidak punya banyak anggota keluarga lagi. Bagaimana kalau ibu pindah dan tinggal bersamaku di villa? Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Kalau tidak, ibu sendirian di luar sana. Bagaimana ibu bisa mengatasinya? Ching Cheng, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan pura-pura simpati di sini. Dengan belas kasihanmu yang palsu, kamu ingin menampungku. TAPI. Hanya untuk menertawakan kemelengin kami. Kamu punya niat tersembunyi. Ibu, bagaimana bisa ibu berkata seperti itu? Aku ini anak kandung ibu sendiri. Mengapa aku mau menyakiti ibu? Kamu pikir aku akan percaya padamu? Seolah-olah niatmu baik. Karena ibu menolak untuk percaya, maka tidak ada yang bisa kami lakukan. Ya, ibu mertua. Ibu pindah saja ke villa istana. Dengan begitu, kita juga bisa saling menjaga. Bukankah itu situasi yang saling menguntungkan? Saling menguntungkan. Keluarga Su bangkrut karena kamu. Nenek Su sampai marah-marah dan terbaring di tempat tidur. Ryan juga jadi seperti ini karena kamu. Ini yang kamu sebut saling menguntungkan, ibu mertua. Tidak ada yang ingin melihat hasil seperti ini. Masalah ini, sebaiknya ibu lepaskan saja. Kami benar-benar ingin membantu ibu. Qin Tian, keluarga Su sampai jadi begini. Semua salahmu. Ibu, kalianlah yang terus mendesak Qin Tian berulang kali. Dia sudah memberi kalian kesempatan. Kenapa kalian harus mendesaknya seperti ini? Ini semua salahmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Ryan, aku tidak pergi. Aku tidak. Aku adalah istri guru agung. Ryan, berhenti berhayal. Kamu tidak akan pernah menjadi istri guru agung. Pergilah saja. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Qin Tian. Benar, Tian. Meskipun dia sudah banyak merepotkan kita sebelumnya, dia tetap adalah ibu mertuamu. Kita harus membantu mereka jika bisa. Kita tidak bisa hanya berdiri diam dan melihat mereka berakhir seperti ini. Meskipun kita bersedia membantu mereka, mereka tidak akan bersedia menerima bantuan kita. Kalau tidak, mereka tidak akan menolak kita tadi. Ibuku hanya keras kepala. Kalau kita coba membantu mereka secara terbuka, dia pasti tidak akan setuju. Salah satunya sudah tidak waras lagi, yang satunya lagi nganggur. Dulu mereka berdua demanja. Kalau kita tidak bantu mereka, bagaimana mereka bisa bertahan? Jangan khawatir, aku akan cari cara untuk bantu mereka. Hanya saja kita tidak boleh sampai mereka tahu kalau kitalah yang diam-diam membantu mereka. Terima kasih, Qin Tian. Kita kan keluarga, nggak usah terlalu sungkan. Bai Feng, urusan ini kuserahkan padamu. Coba carikan Ruyan, rumah sakit terbaik untuk kontrol lanjutan. Mengerti. Akan segera kuselesaikan. Ingat, mereka sama sekali tidak boleh tahu kalau kitalah yang membantu mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan mau menerimanya, malah bisa berakibat buruk. Iya. Yuewei, Qin Tian, jangan main-main terus. Ayo makan. Terima kasih, Ayah. Ini. Ching Cheng. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kamu yang putuskan saja semuanya. Aku ingin pindahkan kalian semua ke Hidden Dragon Hall.
Penjagaannya ketat di sana, penuh dengan petarung-petarung handal. Dengan begitu, keamananmu bisa lebih terjamin. Aku khawatir, saat aku sedang bertugas, kalian akan jadi sasaran. Pengkilikan lagi. Aku tidak tahan, menderita seperti itu lagi. Aku sudah tua. Aku bisa tinggal di mana saja. Asalkan bersama kalian semua, sudah cukup. Terserah kamu. Asalkan keluarga kita bisa tetap bersama. Baiklah, kalau begitu, aku antar kalian ke Hidden Dragon Hall. Dengan begitu, keluarga kita bisa berkumpul dengan bahagia. Di mana saja boleh. Asalkan keluarga kita bisa hidup bahagia bersama. Hanya itu yang penting. Dimanapun kamu berada, disitulah rumah kita. Oak, Ching Cheng, terima kasih atas dukunganmu. Kalau begitu, kita berangkat besok.